kurang. Nah, nanti kita lihat juga contoh-contoh kasus dalam kehidupan Abi. Nanti Ayah juga akan tambahkan sejauh yang Ayah lihat tentang Abi, apa yang menggambarkan totalitasnya Abi. Begitu. Sejauh yang Ayah lihat selama Ayah berinteraksi dengan Abi secara intensif itu, Ayah kenal Abi 2015, sekarang 2026, 11 tahun ya. 11 tahun. Ya, nanti akan Ayah tambahin kasus-kasus dalam tingkah laku Abi yang menurut Ayah itu adalah bagian dari perwujudan totalitas. Siap untuk belajar? Siap! Siap untuk catat? Siap! Siap untuk paham? Siap! Siap, baik. Oke, yang pertama totalitas. Oke, Bi. Apa sih totalitas itu, Bi? Totalitas. Wih. Apa itu? Tolong dong. Oke. Totalitas buat Abi adalah... Kalau antum mengintip-intip patokan yang tahun lalu ini, patokan aja. Takutnya beda ya? Ya, beda juga nggak apa-apa. Untuk pengayaan. Nggak usah lah ya. Biar ini... Biar beda. Terlihat pandai. Oh, gitu. Gitu. Oke, totalitas adalah sebuah perilaku, gitu ya. Sebuah pemikiran satu, sebuah perilaku. Jadi pemikiran itu di level otak, perilaku itu di level tindakan, di mana kita memberikan yang terbaik saat ini. Terbaik itu adalah hadir. Terbaik di situ adalah kita hadir segenap jiwa dan raga. Totalitas. Jadi totalitas itu berawal dari pemikiran gitu, Bi. Pemikiran, terus ke perilaku, Ya. Yang mana yang dua ini harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Nah, dari mana kita tahu tuh, Bi? Itu adalah pemikiran dan perilaku terbaik. Oke. Yang pertama, kan setiap orang memang otaknya beda-beda ya. Betul. Ada orang yang suka baca, ada yang enggak. Ada orang yang suka belajar, ada yang enggak. Gitu. Jadi totalitas itu adalah hak bagi setiap manusia yang punya otak. Oke. Jadi si A dan si B pastikan otaknya beda, IQ-nya beda, kapasitasnya beda. Atau misalnya ada yang jago di multimedia, ada yang jago di CS, ada yang jago di kehumasan, gitu kan. Nah, jadi mereka tahu mereka berperan apa, dan disitulah mereka melakukan yang terbaik menurut yang dia bisa lakukan, gitu. Oke. Berarti akhirnya terbaik itu adalah versi masing-masing gitu, Bi ya? Versi masing-masing. Versi masing-masing. Gitu. Nah, tadi Bi, kan terbaik versi masing-masing. Bagaimana kita tadi, misalkan saya nih, kan saya sama Abi beda tuh. Nah, bagaimana saya memvalidasi ke diri saya bahwa ini udah yang terbaik nih, gitu. Sehingga saya jadi yakin nih, oh, yes, gue udah totalitas kok ini. Jadi nggak ada penyesalan gitu loh, Bi. Gimana saya mengenali itu kalau usaha saya, attitude saya, sikap saya, ikhtiar saya itu udah benar-benar totalitas gitu. Ada sih nggak cara melihat indikatornya gitu? Satu, indikator ada dua, ya, jawaban ada dua. Satu adalah indikator internal, dua adalah indikator eksternal. Oke. Jadi internal itu dari diri kita. Oke. Dari diri kita. Jadi misal saya Abi mau apa ya? Contoh, gua mau bikin konten misalnya, atau Abi mau ya apapun lah ya, misalnya Abi mau main pedal, mau bikin, anggaplah konten tadi Silma katakan, Silma kan ya, Silma senang dengan konten-konten Abi. Nah, satu konteks internal. Jadi kan pasti Abi punya referensi, betul ya? Betul. Apa yang Abi lihat, apa yang Abi dengar, apa yang Abi pelajari. Nah, ketika Abi mau bikin konten, Abi tuh udah setting dulu, gue mau bikin konten yang seperti apa, gitu. Ya kan? Jadi gue menilai Abi pengen konten yang seperti apa. Nah, indikator artinya kan ketika Abi pengen bikin konten yang misalnya lightingnya begini, editingnya begini, isinya begini. Nah, itu Abi punya indikator internal kan. Gue udah sampai ke sini belum? Gitu. Bisa dipahami ya, itu internal. Jadi
itu sangat subjektif. Oke, sangat subjektif. Nah, makanya di sini juga teman-teman antum tuh harus punya banyak referensi gitu. Karena yang terbaik menurut antum kan bisa jadi levelnya rendah ketimbang yang lain, katakan begitu. Bisa dipahami ya? Di sini pentingnya untuk harus selalu belajar. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Sebentar, Bi. Berarti Ya. indikator internal itu bisa nggak kemudian definisikan kalau begitu kita bikin target versi kita dulu? Yes, betul. Target pribadi. Gitu. terlebih dahulu. Contoh tadi kalau gue mau konten, oke, target gue konten menurut gue yang terbaik konten tuh kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, gitu. Atau Kita sebenarnya gini sendiri. deh, biar ada angkanya. Nah, ya. Gampangnya analoginya pakai gue lagi mau lari pagi, itu lebih gampang. Ah, ya, oke, Berarti kan oke. kayaknya lighting Ya, ya, atau ya, agak ya, ribet. oke. Oke, abis udah punya target nih. Kalau gue mau lari pagi, gue hari ini mau 5 kilo. Nah, Oke. gitu. Itu udah target pribadi itu. Yes. Akhirnya kan ketahuan, Abi cuma sampai 4 kilo doang, berarti kan gue kurang dari 5 kilo. Oke. Nah, gitu. Oke, berarti gimana caranya biar nyampe 5 kilo? Ya, Ya, walaupun pas 4 kilo udah pegel nih, udah sakit Ya, nih, udah mulai betul. malas, udah mulai itu. Nah, disitulah diuji totalitasnya gitu Betul, tadi. betul. Oke. Berarti menentukan tujuannya ya, Bi ya? Tujuan. Nah, Gua ya, tahu targetnya lah, goal tujuan. akhir gitu ya? Ya. Nah, tujuan akhirnya. Oke, itu internalnya berarti, Bi? itu internal. Oke. Eksternal berarti Nah, sekarang? eksternal, nah ini penting juga karena seringkali kita GR dalam konteks kerjaan. Kita merasa udah bagus, kita merasa udah melakukan yang terbaik, kita merasa sudah paling the best lah, udah mentok begitu. Nah, di sini butuh kontrol eksternal. Di sinilah butuh mentor, di sinilah butuh orang lain, butuh teman, butuh sahabat, butuh atasan begitu ya. Intinya orang di pihak luar diri kita yang menilai sudahkah kita totalitas. Karena kan misalnya Abi 5 kilo misalnya gitu ya, atau ternyata Abi hanya 3 kilo kuatnya, atau Abi tembus sih 5 kilo. Misalnya Ayah Beben, dia adalah mentor Abi, coach Abi, dia tahulah kemampuan Abi. Dia tahu sebenarnya lu bisa Pak 7 kilo gitu. Paham nggak? Nah, itu dia ada orang yang lebih objektif gitu. Bisa kok. Nah, jadi ada indikator eksternal yang mana melihat gue udah totalitas apa belum ya, Oke. gitu. Oke. Berarti kalau indikator internal tadi kan berarti kan kita yang nentuin tujuannya nih. Ya. Ya, Bi, ya. Kita yang nentuin tujuan subjektif versi kita. Gitu. Berarti kalau eksternal ini berarti kita harus punya standar keumuman gitu kan? Yes, kalau bahasa organisasinya ya KPI. KPI gitu. KPI pada orang pada umumnya. Betul. Di jogging pada umumnya kalau waktunya 30 menit itu 7 kilo. Ya, gitu. Gitu ya, Bi ya? Betul. Sementara kita 30 menit 5 kilo. Yes. Kalau indikator internal kita mah udah totalitas. Betul. Tapi sebenarnya dibawa ke rata-rata keumuman kita tuh belum gitu ya, Bi ya? Ya. Berarti kita masih punya gap. Harus upgrade totalitas kita. Jadi kalau bahasa Tikuma adalah sebenarnya kan ada target yang disepakati Iya. antara Abi sama coach Abi, sama atasan Abi kan gitu. Nah, di situ Abi akan memenuhi ekspektasi itu apa bahasa Indonesia? Harapan ya dari orang yang memang di luar Abi gitu. Gitu. Dan Abi bahkan, nah ini tambahan. Bahkan di kepala Abi itu bukan hanya sekedar totalitas, guys. Kalau sekedar totalitas tanda kutip, ini Abi pengen naikin level antum lagi. Banyak orang yang bisa totalitas. Ya. Tapi Abi ingin install antum bukan sekedar totalitas tapi going for extra mile. Jadi Apa tuh artinya, Bi? artinya adalah pergi for extra mile. Mile itu jarak. Pergi untuk lebih jauh dibanding yang lain. Itu sebuah karakter bahkan cuma sekedar totalitas tapi going for extra mile. Lo disuruhnya sama Ayah Beben lari 5 kilo. Lo kasih ke Ayah Beben 6 kilo gitu. Ya. Lo dikasih target bikin tulisan misalnya, Jannah. Sebulan setor. Lo 3 minggu sudah setor. Itu extra mile. Lo dikasih targetnya 4 minggu, lo 3 minggu begitu. Oke. Berarti selalu ini ya, Bi, sama kayak beyond expectation ya, Bi ya? Beyond expectation. Oke, di luar prediksi orang gitu. Ya. Ekspektasi orang tadi saya misalkan saya nyuruh mereka nih, oke, kalian harus jogging ya setiap pagi ya. Dan jogging itu minimal 3 kilo. Ya. Udah gitu mereka jogging 5 kilo. Yes. Ekspektasi saya kan 3 kilo. Betul. It's good gitu. Tapi ketika lihat laporan nih pada 5 kilo nih, kan saya langsung, gitu. Nah, di situ mereka totalitas gitu. Yes. Dan ketika lo bisa tunjukkan kepada orang lain
totalitas, maka lu akan divalidasi bahwa oke, berarti kalau gue punya sesuatu, gue punya duit, gue ngasih ke lu, gue merasa aman karena pasti dipakai totalitas untuk supaya jadi barang nih gitu istilah kata. Kalau gue punya amanah sesuatu, bisa duit, bisa waktu, bisa kepercayaan, bisa amanah lah. Gue akan milih mana yang paling totalitas. Oke. Gitu. Berarti hasilnya kalau gitu kita jadi punya integritas gitu nggak sih, Bi? Iya. Jadi orang jadi percaya gitu, Betul. merasa aman dengan kita, gitu kan, milih kerja sama-sama kita dan seterusnya. Karena gue punya belief ini juga. Antum bisa melihat seringkali ketika Abi ngisi di kajian gitu ya, di MBA atau di kajian lah anggap. Abi itu kayak punya value as if kalau seandainya this is my last day gitu. Ini adalah hari terakhir gue hidup. Oke. Nah, ini gue selalu punya pemikiran seperti itu, sehingga kalaulah ini adalah LCMB terakhir gue gitu, maka gue akan berikan yang terbaik gitu. Oke. Kalau ini adalah kajian MBA gue terakhir, gue akan melakukan yang terbaik, totalitas gitu. Karena gue nggak mau setengah-setengah orangnya. Coba lu bayangkan, one day lu punya duit, terus lu punya orang yang mau muter duit lu jadi lu investornya gitu. Pasti kan lu pengennya yang totalitas, betul nggak? Gitu. Dan kalau kita refleksikan kepada Allah mengirim kita ke muka bumi, Allah menciptakan antum menjadi seorang khalifah, menjadi seorang manusia dengan segala amanah yang Allah kasih. Terus antum tidak totalitas sama orang yang totalitas, Allah kira-kira senang yang mana? Majri sama siapa? Manaf gitu kan. Gue punya duit 1 miliar gitu. Ya. Gue kasih ke Manaf, dia malas-malesan. Gue kasih ke Majri, jadi duit. Untung duit gue. Terus gue punya duit lagi nih. Gue kasih ke Manaf, gue kasih ke Majri. Pasti gue kasih Majri terus. Nah, itu cara kerjanya. Karena gue totalitas, maka alhamdulillah atas izin Allah, Allah kasih terus makin banyak rezekinya. Makin total lagi Allah ngasih ke gue gitu. Ini rahasia. Banyak orang yang nggak paham. Akhirnya banyak orang tuh begini. Tadi going for extra mile ya. Ini mentalitas karyawan itu, mohon maaf, itu nggak totalitas. Gue kerja sebagaimana gue digaji. Ini bukan mentalitas totalitas tuh. Ya sudah, sesuai dengan transaksional. Gue nggak tipikal begitu dari dulu. Ya. Menarik tuh, Bi. Saya tuh punya temen di BTN dulu, senior salah satu panutan saya lah. Dia tuh punya prinsip begini, Bi. Gue mah kalau kerja cok, kata dia. Gue gimana caranya membuat orang yang menggaji gue itu merasa terlalu kecil dia gaji gue. Kalau dilihat dari hasil kerja gue. Yes. Gitu tuh, dia punya prinsip gitu tuh, Bi. Gitu. Pokoknya gue mah ketika orang yang gaji gue ngelihat hasil kerja gue, dia ngomong ke dirinya sendiri, duh kekecilan nih gue gaji dia, gitu. Sama nggak itu? Bahkan merasa malu dan merasa bersalah. Betul, gitu. Karena gaji lu kekecilan. Betul. Melihat hasil kinerjanya. Dan itu gue pakai kepada kayak saat tim bisnis gue, KAT dan seterusnya. Saya selalu bilang begini, lu harus bikin Allah itu, tanda kutip ya, malu untuk tidak mensukseskan antum. Melihat ikhtiar kita. Melihat ikhtiar kita. Oke. Lu harus bikin Allah itu nggak punya alasan lagi untuk tidak mensukseskan antum. Karena udah ikhtiar mentok cuy, betul, udah totalitas. Betul. Kan Allah Maha Adil. Udahlah, gua kasih nih, Naf, Jri, Silma, Debi, gua kasih nih gitu, kata Allah. Allah udah ngelihat ikhtiar lu kan. Gitu. Yang jadi problem tuh udahlah, lu ikhtiar setengah-setengah, mintanya banyak. Iya. Minta banyak boleh, harus, tapi kan harus dipantaskan. Gitu. Oke, Bi. Ada satu momen, ini salah satu ya dari sekian banyak momen Ayah sama Abi. Dan menurut Ayah ini adalah kejadian yang menunjukkan Abi itu totalitas. Dan Ayah pengen nanya ke Abi, alasannya kenapa sih melakukan itu? Nah, kejadiannya begini. Dulu siapa? Aib bukan nih? Bukan aib. Oh, aib lah. Oh, aib pasti. Pasti aib dong. Iyalah. Gua bikin aibnya totalitas. Apalagi sama soleh gitu maksudnya.
Pernah ada yang tahu nggak dulu Lombok dihajar oleh gempa yang begitu dahsyat? Ada orang Lombok nggak sih di sini? Oh iya, selalu ya. Oh, kamu Lombok? Oh, Pedes Lombok. dong. Kok pedes? Lombok kan cabe. Oh, bahasa apa tuh? Oh, baru tahu gua. Oh, Lombok. Sorry ya, nggak nyambung joknya. Lombok dong. Oh, gitu. Lombok Iya, itu, iya, Lombok, iya. beda. Kalau bahasa Medan, Lombok tuh lembut. Oh. Pedas lembut. Durasi. Oh iya, siap. Ya. Nah, ini yang bikin Oke. Iya, Lombok pernah kan? Ngalamin nggak kamu? Iya, 2018, betul. Ngalamin nggak? Kampung kena nggak? Oh, kena. Oh, gitu. Salwa juga? Jauh sih ya, cuman dapat 6,9 dapat. Macam usaha. Dapat. Macam pembagian sembako. Dapatnya cuma 6,9 ya. Soalnya di Lomboknya 7. Oh iya, iya. BLT, bantuan langsung tunai. Makanya. Nah, di momen waktu Lombok gempa itu kan dahsyat kan ya? Nah, waktu itu Abi itu baru operasi kaki, lutut. Jadi operasi lutut apalah ACL ya, Bi ya. Ligamen Abi Ya itulah robek. putus, robek gitu. Dioperasi, singkat ceritanya masih pakai apa sih namanya? Krek itu ya? Ya, pakai Engkrang. Kok engkrang? Itulah tongkat itu. Penyangga, ketek. Penyangga itu. Nah, ya kan? Jalan masih nggak napak dulu kan, ini belum sanggup kan? Baru gini aja kan masih. Tuh. Ya, napak dikit-dikit. Napak dikit-dikit lah, Sang. Nah, waktu itu belum ada MB waktu itu. Ya belum lah, 2021 kan MB, itu kan 2018. Ya, Ayah sama Abi masih bisnis bareng. Terus Abi tiba-tiba ingat banget WA. Oh, Ben. Besok kita ke Lombok ya. Turun ke Lombok. Ayah tuh lama bacanya. Hah? Gila nih orang. Kan kakinya. Ayah tahu kan, baru dioperasi kan. Ah, maksudnya ngantar bantuan, Pak? Iya. Kita turun langsung ke sana. Lu sama gua ya. Besok berangkat. Ya udah ya kan, ya karena udah kenal Abi. Oh, oke, siap gitu aja dulu. Oke, siap. Besok jam berapa? Nah, singkat cerita berangkat tuh. Dan Abi pakai itu. Pakai krek tongkat itu. Nah, Masih pakai yang kayak besi. dan iya, masih pakai alat bantu lah segala macam gitu kan. Kenapa buat ayah itu bikin ngeheng? Karena waktu itu juga kita di masa-masa ada roadshow ke kota-kota lah masih. Dan ayah kan selalu satu kamar sama Abi. Abi itu setiap pagi di hotel bawa alat alat apa tuh? Fisioterapis. Fisioterapisnya lah, ada yang balon-balon, gitu-gitulah. Jadi di kamar tuh begitu. Wah, dan Abi kan suaranya kalau begitu kan lebay kan. Wah, gitu-gitu kan. Abi. Dan ayah jadi ya sekamar berdua udah kayak pacaran kan. Cuman ayah mau ngetawain, ayah tahu itu beneran sakit, ya kan? Nggak diketawain lebay banget suaranya, gitu kan? Cuma dia wulo, begitu-gitu aja. Jadi ayah tahu, mau kemana-mana itu juga ke toilet tuh usaha banget. Ini mau ke Lombok, ngantar bantuan. Lah, beliau aja masih dibutuh dibantu, ngantar bantuan. Nah, sampai sana, turun. Ayah kira dulu, udah ada kan, Abi kan punya tim KAT di sana, ayah kira ngantar bantuan. Nanti foto-foto dokumentasi, terus timnya yang keliling gitu. Kagak. Abi ikut ke tengah-tengah reruntuhan, bikin video. Ya Allah. Itu bikin video tuh. Bikin video di situ, bikin konten, dan banyak konten kita ya. Dan kita nggak di satu titik loh. Ada beberapa titik gitu tuh. Banyak titik lah gitu. Keliling. Dan ada satu momen di Masjid Agungnya tuh ya, Pak ya. Masjid Agungnya, masjid yang gede. Itu kan tahu kan kalian dua tuh ya, Masjid Agung gede. Itu kan tangganya banyak ke atas. Nah, waktu itu sholat zuhur. Sholat zuhur di masjid. Masjidnya sepi. Berarti naik ke atas nih, Oke, pelan-pelan naik ke atas. Udah nyampe di atas. Masjidnya kan gede. Ya kan? Sapnya cuma satu sap. Berarti kita harus jalan lagi ke dalam. Pas sholat. Ya sebelum sholat, Abi ngomong begini ke ayah. Kan masih gempa-gempa soalnya. Waktu kita di situ, bahkan kejadian gempa dahsyat, ada gedung yang roboh gitu di dekat mobil ayah sama Abi parkir gitu. Kita lagi di mobil waktu itu. Tiba-tiba goyang, gedung samping mobil kita roboh gitu. Sholat, terus Abi ngomong gini, Ben, ntar kalau pas kita lagi sholat, tiba-tiba gempa, gitu kan, udah, lu nggak usah tungguin gua, lu nyelamatin diri lu aja, ya kan, kan tangganya kan banyak ya, udah gitu kan, keluarnya juga jauh, nah, Abi kan jalannya lama, ngomong kayak gitu, terus Abi ngomong gitu, apa jawaban ayah? Ya iyalah. sambil
Ya iyalah, gue kabur. Kayak begitu. Nah, buat ayah dulu, ya, dan sampai sekarang kalau ingat cerita itu, ini orang gila gitu. Ini orang gila banget. Bahkan bunda tuh pas ayah pulang, gimana Dok Dik? Ya begitu. Ke berapa titik? Banyak. Bunda tuh juga, buset, gitulah bunda tuh. Nah, sekarang Bi, itu kan buat saya salah satu sikap dan karakter totalitas Abi gitu. Karena sepanjang perjalanan saya nggak melihat ada raut muka Abi kesakitan, yes. Kecapean, yes. Tapi ketika ayah memvideokan beliau ngonten, apalah, berinteraksi dengan aparat di sana, mengantarkan bantuan, segala macam. Itu tuh terasa vibes-nya nggak dipaksain gitu, nggak pura-pura, emang menikmati dan seterusnya. Seolah-olah beliau sesaat itu lupa kalau kakinya lagi sakit. Pas kita balik ke hotel baru tuh, ada. Nah, pokoknya di kamar baru lebay tuh. Ada gitu tuh beliau. Nah, apa sih alasannya Abi why gitu kok bisa seperti itu? Apa yang jadi sudut atau latar belakang pemikiran, alasan atau apapun lah yang membuat Abi akhirnya punya sikap dan karakter seperti itu gitu. Oke, Masya Allah. Jadi tadi udah Abi share. Yang pertama, karena Abi tipikal orang yang tidak mau ketinggalan untuk beramal soleh. Sehingga kalaulah itu adalah hari terakhir Abi, ya gue pengen melakukan yang terbaik kan begitu. Ya. Jadi frame berpikir Abi selalu kalau ini hari terakhir gue berkesempatan untuk beramal soleh, gue bisa melakukan apa begitu. Itu satu. Terus yang kedua, Abi tuh senantiasa ingin Abi tuh tidak banyak hafal ayat Quran lah, anggap begitu ya. Tapi Abi tipikal orang yang kalau udah tahu, udah hafal, terus Abi tadaburi, kayak punya ayat gacoan gitu. Nah, Abi tuh punya beberapa ayat gacoan. Ya, salah satunya adalah, atau bapak satu ya, infiru khifafa wa thiqala. Jadi berangkatlah antum dengan kondisi ringan ataupun berat gitu. Khifafa wa thiqala. Untuk wajahadu fi sabilillah gitu ya, untuk berjihad fi sabilillah. Bi'amwalikum wa anfusikum gitu. Nah, di situ Abi merasa setiap kali Abi melakukan sesuatu dengan totalitas, itu tuh Abi sedang mentadaburi, sedang mengamalkan ayat ini gitu. Ya. Jadi Abi akan selalu merasa tanda kutip gue berhasil menangkan pertandingan ini. Artinya gue memenangkan melawan diri gue sendiri gitu. Nah, jadi karena basic atau dasar kenapa Abi melakukan itu adalah dalil Quran, makanya energinya powerful gitu. Bisa dipahami ya? Itulah kenapa Abi selalu pengen totalitas gitu. Ya. Oke, berarti yang pertama Bi, tadi selalu kemudian punya prinsip ke diri sendiri, bicara ke diri sendiri ketika mau melakukan sesuatu, if tadi, seandainya kalau hari ini adalah hari terakhir. Iya. Artinya termasuk mungkin LCMB ini. Kalau ini LCMB terakhir. Iya. Gitu ya Bi ya? Makanya kan ini kayak Abi kan kemarin baru pulang dari Jogja. Betul. Semalam tuh sampai jam 12 malam ya Bi ya? Umi ya, Abi baru nyampe di rumah. Nanti tanggal 11 kan kita selesai langsung ke Pondok kan. Paginya langsung berangkat Jepang. Ya, subuh Abi udah jam 3 pagi mungkin Abi udah jalan ke bandara lagi, Abi mau take off ke Jepang. Oke. Ya begitu. Oke, artinya kan banyak tuh Pak yang gua dengar sendiri dari KAT khususnya, dari follower antum, kan kita sering ya jalan bareng. Jadi ayah tuh waktu di doa itu kita ke 30 kota ya Pak ya. Udah kayak pasangan homo ya. Ke 30 kota, roadshow ke 30 kota sama Abi. Jadi itu ya kadang di bandara, kadang di tempat-tempat mana tiba-tiba ada orang, Dokter Andika followernya Abi gitu. Dan selalu kemudian yang sering saya dapat respon orang-orang, lu kayak nggak ada matinya Pak, lu kayak nggak ada habis baterai coach gitu, kayak baterai nyala terus, nggak ada capeknya coach, nggak capek apa, kayak gitu-gitu. Berarti itu salah satunya karena Abi di setiap jadwal Abi, setiap jadwal berarti kan, ini habis ini habis LCMB langsung ke pondok peresmian masjid baru, besok paginya ke Jepang segala macam. Ini kan di setiap jadwal ini selalu kemudian Abi tancapkan self stocknya, ngomong ke diri sendiri seandainya ini aktivitas terakhir gitu ya. Okay. Dan satu lagi sih yang mungkin yang pengen Abi install juga ke kalian.
ada sisi ini, Ben. Gue tuh memang bahasanya gini, gue mungkin bahasa kasar gue pengen show off juga sih. Tapi show off tuh bukan soal pamer atau sombong. Leading by example, itulah. Oh, oke. Because gue merasa Allah ini kan bukan hanya gue sebenarnya. Kita kan diperintahkan menjadi khalifatul fil ard gitu. Menjadi seorang pemimpin. And bicara pemimpin, bicara leading by example, mimpin dengan contoh. Oke. So, kalau gue melakukan 10, udah pasti anak buah gue, anak-anak ideologis gue, nggak mungkin lebih dari 10, kasarnya begitu. So, gimana kalau gue pengen anak-anak gue perform, ya gue harus di level 100, supaya lu juga minimal 90, paham gak? Itulah apa gue total. Nah, ini prinsip, jadi gue pengen selalu di atas, gue pengen selalu menang, tapi sebenarnya konteks di kepala gue adalah gue pengen nyeret lu, gue pengen ngajak lu lari gitu. Lah kalau gue pengen ngajak lu semua lari, kan gue harus kuat dulu, gue harus di atas dulu. Gitu. Jadi kadang memang gue desain kayak misalnya Jaya mana Jaya? Jaya kan ini silau ya. Tuh. Oh iya. Nah, Jaya kan pernah naik Gunung Rinjani sama Abi ya, sama Bang Daris gitu. Itu Abi bawa anak-anak Abi 5 sama Umi gitu. Nah itu by design gue pengen terlihat totalitas. Jadi porter ada, gue bayar porter, tapi gue tetap bawa tas, bawa carrier, hal begitu tuh, supaya anak-anak biologis gue, anak-anak ideologis gue itu ngelihat, bisa dipahami nggak? Jadi memang ada by design untuk menunjukkan, gue nih totalitas lo. Lu jangan ngeluh, gue juga capek kan gitu. Kalau lu capek, gue juga capek. Gitu. Nah itu totalitas. Jadi ada sisi gue pengen ngajak larinya sih gitu. Ngajak yang ngangkat bareng. Berarti itu bisa disebut dengan ini nggak, Bi? Artinya Abi itu mempengaruhi orang, memberikan pengaruh kepada orang lain dengan aksi nyata. Gitu. Sehingga nggak ada alasan mereka untuk melawan Abi, nggak ada alasan mereka untuk tidak manut, nggak ada alasan mereka untuk tidak patuh. Atau meragukan semua keputusan-keputusan Nabi sebagai leader. Mereka malu kalau mereka malu. Kayak ini beberapa curhat kayak gue punya tim yang sekarang memimpin penjualan di mesin Kangen Water ya. Kerja kerasnya gila. Dan setiap kali dia lagi capek, dia cerita muka Dokdik tuh selalu bergentayangan, dia bilang kayak menghantui. Jadi dia selalu muncul bayangan gue lagi kerja keras. Oh, gue nggak boleh lebih lemah daripada Dokdik begitu. Sehingga dia ngegas lagi begitu. Artinya kan gue bisa sampai merasuk ke dalam bayangan dia bahwa menggentayangi supaya dia tetap kerja keras kan gitu. Nah bisa begitu kan karena dia ngelihat gue juga kerja keras gitu. Gue juga totalitas. Betul. Artinya di tataran mereka nih, Bi, di tataran mereka ini Spartan angkatan 6 nih, ibarat kata paling bontot di pondok gitu. Salah satu cara kemudian untuk bisa memberikan agar abang-abangnya respect sama mereka, agar abang-abangnya kemudian mau mendengarkan masukan-masukan mereka dan seterusnya, agar abang-abang kakak-kakaknya enggak juga sepele sama mereka. Itu salah satunya berarti dengan ini ya, Bi. Mereka leading by example tadi. Dengan totalitas dalam melakukan segala hal, sehingga abang-abangnya tidak punya alasan untuk tidak mendengarkan omongan mereka. Gitu nggak? Yes, dan lo harus tahu ekspektasi abang-abang lo apa. KPI tadi kan. And then, lo berikan yang lebih dari yang mereka expect. Oke. Ya, jadi ada prinsip, coba lo catat. Sedikit berjanji, banyak memberi bukti. Ya, jadi kalau bahasa ininya under promise over deliver gitu. Jadi lu jangan terlalu banyak janji tapi malah sedikit membuktikan. Justru lu sedikit janji, oke, siap, tapi lu over deliver, melebihi dari apa yang mereka ekspektasikan. Dan salah satu lagi tadi yang saya catat, why tadi pola pikir Abi kenapa kemudian terus totalitas dalam berbuat adalah karena memang memilih atau melatih mental pemenang. Jadi Abi itu pengen menang tuh saya pokoknya gitu ya. Dan salah satunya cara adalah totalitas, harus totalitas dalam apapun. Abi nggak tahu ya ini hal baik atau buruk, tapi tergantung konteks. Memang gua competitiveness-nya tinggi. Betul. Nggak mau kalah lah intinya. Nggak mau kalah. Nah, ketika
lo punya darah kompetisi, lo pasti totalitas. Oke. Dan sebenarnya suka nggak suka, gue pengen install kalian punya DNA kompetitif sih. Ya. Karena itu juga perintah Quran kok. Fastabikul khairat misalnya gitu. Lo kan memang disuruh berlomba-lomba kan begitu. That's kompetisi begitu dalam kebaikan. Gitu. Dan lo nggak akan pernah menang dalam kompetisi kebaikan kalau lo nggak totalitas. Titik. Betul. Gitu. Ya, artinya Quran oriented ya, Bi. Saya catat di sini salah satunya Yes. adalah ya Abi terbiasa kemudian Quran oriented ya. Nggak banyak memang yang Abi hafal, tapi ketika kemudian udah hafal, udah ngerti, udah paham satu ayat, itu jadi prinsip gitu ya. Jadi prinsip, Hidup jadi dalam acuan. sebuah attitude atau karakter Ya, Abi gitu. Nah, artinya kalau dilihat dari sini ya, Abi, totalitas saja kita praktekin, totalitas saja kita install, satu DNA aja Ya. kita install. Itu kan pada akhirnya bisa membuat kita menjadi pemenang ya. Pasti. Benar nggak sih? Insya Allah. Hmm. Dan soalnya begini sebenarnya. Ini gue coba agak balik. Lu totalitas aja belum tentu menang sih. Iya. Apalagi lu kagak total, men. Betul. Udah pasti loser. Iya. Loser tuh pecundang gitu. Iya. Pegang itu. Kalau lu totalitas aja nih, lu belajarnya gila-gilaan. Iya. Lu kerjanya aur-auran gitu. Iya. Lu ikhtiarnya mentok-mentokan gitu. Itu belum tentu lu sukses loh. Masih ada gagalnya lah pasti gitu. Masih ada gagal. Iya. Apalagi kalau lu malas-malesan. Oke. Lu sampah, men, kalau Iya, kayak iya. begitu. Menurut tadi Iya. gitu. Oke. Nah, Bi, terakhir sebelum kita masuk ke DNA berikutnya Ya. atau nanti ada pertanyaan dari mereka. Kan dilihat dari tadi tuh, wah ini kan pemikiran dan perilakunya yang terbaik. Berarti harus punya indikator di dalam, berarti harus bikin tujuan, setiap sesuatu itu harus ada tujuannya. Terus versi eksternalnya juga kita harus melihat KPI di luar. Terus di sini tadi kan selalu bertanya ke diri sendiri hari terakhir dan seterusnya. Ini kan mungkin mereka nih ngerasa, capek banget ya. Ya. Untuk punya totalitas kita capek banget hidup ya gitu. Nah, sekarang saya tanya ke Abi, Ya. capek nggak sih Bi jadi orang yang punya totalitas tuh? Nikmatin hidup nggak sih Abi? Kalau lo orientasinya dunia, capek. Oke. Kalau lo gini, lo totalitas nyari duit, begitu lo nggak dapet duit, lo akan capek. Lo nyari follower, lo nyari viewer, ya lo bikin konten nyari viewer, totalitas bikinnya. Tapi kalau orientasinya itu, terus lo nggak dapet nih, lo akan capek, karena lo nggak mencapai goals lo kan begitu. Oke. Tapi kalau orientasi antum semua, anak-anak Abi ini yang Abi sayangi, itu bukan dunia tapi Allah gitu, lillah, surga, lu nggak akan pernah kena capek. Udah pasti totalitas gitu. Jadi secara manusiawi gue capek. Hari ini ya gue udah paling tua di antara kalian gitu, umur 45, capek. Tapi nggak kerasa. Kenapa? Karena buat gue this is fun. This is me. Emang ini jalannya hari terakhir gua gitu. Jadi satu, orientasinya lo harus bener. Oke? Pejuang surga ukhrawi. Yang kedua, poin pentingnya, mau nggak mau lo memang harus punya fisik yang kuat. Oke. Supaya nggak gampang capek. Saya pahami ya? Oke. Nggak gampang capek. Karena lo mau bicara totalitas, kalau fisik lo lemah, ya pasti lo totalitas dalam keterbatasan fisik lo kan begitu. Yeah. It's okay. Tapi kalau lo mau be the best gitu ya lo harus siapkan fisik lo juga. Oke. Lo harus siapkan fisik lo juga. Jadi nggak bisa cuman lo kayak nggak ada capeknya, tapi lo nggak menyeimbangkan dengan pola makan yang bagus, pola minum yang bagus, pola istirahat, pola olahraga, tumbang juga. Ada yang menarik tadi dari penjelasan Abi di poin pertama, ketika tadi kan ini makanya jangan perkara dunia, harus lillah dan seterusnya. Ada menarik kata-kata Abi tadi, ya buat Abi this is fun. Nah, artinya salah satu kenapa kemudian kan tadi, kayak capek banget ya jadi orang totalitas gitu kan. Terus saya tanya ke Abi capek nggak sih gitu. Berarti jawabannya tadi kan, ya enggak, Abi enjoy itu. Dan kata-katanya adalah yang keluar dari kata-kata Abi tadi, fun. Artinya kita harus menikmati proses, betul nggak sih? Iya. Menikmati prosesnya, bukan hasilnya kan berarti ya. Yang harus kita Proses. nikmati, hasil itu nanti kalau ada gitu. Iya. Tapi sejak proses sudah kita nikmati, betul nggak sih? Bi? Betul. Gitu, Bi. Nah, gimana tuh caranya biar kita menikmati proses itu gitu loh, Bi? Oke. Satu prinsipnya memang lo harus belajar mencintai prosesnya.
Do what you love what you do. Oke. Dan semua pencapaian besar itu, contoh gampang ini deh. Lu pengen six pack badan lu pengen sehat. Siapa sih yang suka lari gitu? Siapa sih yang suka disuruh sit up gitu? Itu lu nggak bisa nyuruh orang lain sit up buat lu supaya lu dapet six pack, paham ya? So lu harus melakukan itu sendiri. Dan memang push up, sit up, lari pagi nggak enak gitu. Tapi kalau lu punya goals untuk sehat, lu punya itu, lu harus melakukan hal-hal yang nggak enak. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang lo harus mau bayar harganya. Terus yang kedua, nah ini yang banyak orang nggak punya skill ini. Nah ini gue share. Nggak tahu di angkatan 5, angkatan 4 gue udah share apa belum ya. Tapi tuh Abi itu punya kemampuan untuk membuat new excitement di depan Abi. Oke. Senantiasa. New excitement tuh antusias baru, keseruan baru. Keseruan. Oke. Jadi Abi itu terbiasa untuk menciptakan sebuah keseruan semu, tanda kutip ya, di hadapan, karena semu itu maksudnya kan belum kejadian. Ya, yang membuat Abi asik nih, gue besok akan gini nih. Asik nih, gue ntar akan ketemu ini nih. Asik nih ntar, gitu. Ya, dan itu Abi create gitu. Ya, somehow misalnya begini. Itulah kenapa Abi, misalnya gini. Di tas Abi ada buku gitu. Abi tuh sudah men-setting, gue kalau baca buku tuh gue akan dapat sebuah insight, sebuah ilmu. Gue senang dapat sebuah aha moment, gue dapat ilmu. Gue merasa lebih dibanding yang lain karena gue udah baca itu, yang lain belum. Ada sisi itunya. Sehingga ketika, dan Abi tuh tipikal orang, oke, nanti gue ada jam kosong, ada jam istirahat. Gue tuh langsung mikir, gue pengen ngapain ya di jam tersebut, di waktu tersebut untuk menambah excitement gue. Oke. Nah ketika Abi bilang, oke, gue kayak mau baca buku deh. Gue baru mikirin mau baca buku aja, Abi tuh udah seneng banget. Gitu. Oke. Oh, gue ntar di sini Abi ada PR mau ngedit konten. Abi kemarin ya syuting sendiri di kamar di Jogja, bikinnya Abi mau ngedit. Abi, walaupun Abi punya ipeng, punya tim sosial media, Abi tetap suka ngedit sendiri. Dan I really enjoy it. Dan ketika Abi membayangkan, oke, nanti gue mau ngedit, itu tuh Abi kayak menunggu waktu-waktu itu, bayang nggak? Itulah kenapa orang melihat Abi selalu semangat setiap mau menuju ke sebuah pekerjaan. Gitu. Dan itu di buku dibahas tuh di Atomic Habits. Sebenarnya ketika orang lihat antum semangat itu, prosesnya itu adalah ketika antum sebelum mau melakukannya. Ketika antum melakukannya, kadang kan kadang nggak sesuai dengan harapan dan seterusnya. Nah, ketika ini lagi nggak sesuai dengan harapan, lagi nggak bagusnya, di situ tuh Abi sudah bikin excitement baru lagi di depan. Wah, besok gue mau pedal nih. Wah, gue nyari besok mau main jam berapa dan misalnya gitu. Okay. Pagi jam 6 sampai jam 8 sebelum ada kegiatan. Nah, membayangkan besok pagi gue mau pedal, itu Abi langsung semangat lagi gitu. Menjalankan hal yang sekarang sedang gue jalankan gitu. Jadi, Abi tuh bisa membuat lo kayak mobil nih ya, lampu cerek. Lampu mobil. Ini kan mungkin let's say cuman 20 meter. Daya terangnya begitu. Yeah. 21 meternya udah gelap gitu kan misalnya. Nah, ketika lu jalan, itu kan lampunya maju terus kan, maju terus, bikin terang terus kan. Nah, jarak lampu nih, jarak pandang terang ini adalah excitement yang Abi setting gitu. Nah, gulung lagi. Makanya Abi excited terus, Abi semangat terus. Makanya di jarak pandang lampu tadi, Abi pasti totalitas nih di sininya nih. Jadi totalitas ketemu totalitas terus. Lama-lama orang menilai Abi, oke, lo emang totalitas lo orangnya gitu. Oke. Gitu. Berarti kalau boleh saya tambahkan, pertama kan tadi kata Abi, cintai sejak proses gitu kan. Ya. Mulai dari prosesnya udah dicintai gitu kan. Betul. Contoh nanti kalian mau SOD, maka SOD-nya di mana misalkan. Maka PR pertama kan berarti biar totalitas mengerjakan SOD itu, mereka harus mencintai itu kan. Proses. Kan di awal kan belum tentu cinta tuh. Misalkan di mana ada yang di MB Camp misalkan, bagian operasional. Kan nggak mungkin langsung, itu kan mustahil tuh. Yeah. Langsung mencintai. Itu kan lebay banget. Tapi akhirnya sekarang karena kita pengen totalitas mengerjakan itu, kita tahu sekarang mau nggak mau, ya kan, suka nggak suka, kita harus mencintai itu. Betul. Ya betul Abi. Artinya kan walaupun terpaksa kita harus kemudian belajar mencintai apa yang kita lakukan. Betul nggak sih? Yes. Artinya kan sama aja kayak orang lagi PDKT kan Bi. Betul.
orang lagi PDKT itu kan, misalkan si A suka sama si Fulanah gitu. Maka kalau pasti kan kalau kita ketemu sama si A ini, kayaknya hidup dia tuh tenggelam dengan si Fulanah kan, Bi. Ngomonginnya cewek ini mulu. Pokoknya ini mulu yang diomongin, betul nggak, Bi? Ya. Artinya kayaknya hidupnya cuman ada si Fulanah. Sehingga kayak totalitas kan gitu, Bi. Artinya sama ya dengan apapun yang kita kerjakan. Artinya kalau kita misalkan kerja ke tadi operasional MBK, berarti mau nggak mau kita harus menenggelamkan diri kita di kehidupan operasional. Betul. Si itu biar kalau kata Dewa kan aku bisa aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, mesti kau tak cinta. Bukan itu, cinta karena terbiasa. Halo. Apa Kamulah satu-satunya, bukan? Bukan cinta karena terbiasa. Bukan itu, apa judulnya? Enggak, kalau itu kan Dewi, bukan? oh bukan. Jangan jama aku. Itu ya? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, mesti kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang, karena telah terbiasa. Betul ya, Bi? Oh, benar, terbiasa. Terbiasa. Nah, kadang-kadang orang akhirnya gagal total karena dia tidak menenggelamkan dirinya kan, Bi? Ya. Di sesuatu yang sedang dia kerjakan. Akhirnya dia Karena kuncinya Betul. it's in the process. in the process, betul ya? Lo punya goals apapun ya. Emang kita punya harus setting goal. Misalnya lo pengen punya duit gitu. 10 juta misalnya. Jangan jadikan 10 juta sebagai tujuan utama sebenarnya. Itu hanya efek samping. Betul. Hanya apa? Efek samping. Lo fokus kepada prosesnya. Kalau prosesnya udah bener, prosesnya lo happy melakukannya, lo totalitas, itu udah pasti dapat. Itu totalitas gitu. Gitu. Sama kayak kita punya goals 918 kawasan misalnya. Betul. Oke, kita setting. Yes, Perlu yes. kita setting goals. Yes. Tapi tinggal kita berproses, kita fokus totalitas di prosesnya. Itu hanya efek samping 918 kawasan gitu. Itu sih. Oke, itu yang pertama tadi, Bi. Ya. Berarti yang kedua kan ciptakan excitement atau keseruan dalam prosesnya. Ya. Benar nggak, Bi, kalau teknisnya begini? Kalau ini kan tadi berarti kita harus menenggelamkan diri kita. Ya. Harus kemudian menyibukkan diri kita Ya. terhadap apa yang sedang kita lakukan. Ya. Agar kemudian akhirnya cinta. Ya. Kan gitu ya. Nah, kalau yang kedua, benar nggak? Dalam kayak tadi kan, contoh 918 kawasan. Kan kita nih, Abi atau Ayah gitu, kalau ketemu sama orang, ngomongnya itu kan kayaknya seolah-olah besok jadi itu 918 kawasan. Betul nggak, Bi? Ya. Sampai orang-orang gila nih orang gitu kan. Terus ditanya, sekarang udah berapa cabang? Belum. Tapi kayak kita ngomong tuh 918 kawasan, seolah-olah udah 900 gitu, tinggal 18 lagi kan gitu, Bi. Betul. Nah, kalau saya nih, Bi, kenapa untuk menciptakan keseruan itu sehingga kemudian ketika kemarin kita di Lampung nggak jadi, ya sudah gitu. Ya. Nggak kemudian down, ya udahlah ya, nggak usah jadi 918, 18 aja deh. Atau 9 aja deh, atau ubah aja nggak usah pakai ayat 18 misalkan begitu. Nggak begitu kan. Nah, kalau saya, Bi, agar terus kemudian seru bangun tidur. Oke, bangun tidur, oke. Hari ini seru lagi ngerjain segala sesuatunya adalah ketika kemudian saya membiasakan memvisualisasikan tadi, membayangkan tadi kalau nanti 918 kawasan itu udah jadi gitu. Ya. Belum sih, Ya. tapi saya imajinasikan tuh. Ya. Kalau nanti 918 kawasan itu udah jadi gitu. Dan itu terus-terusan saya imajinasikan. Saya bayangin. Seolah-olah makin dekat, sehingga saya makin seru gitu. Ya. Seru nih, kayak seolah-olah makin dekat. Jadi kayak saya manipulasi otak saya sendiri gitu. Gitu nggak sih, Bi? Betul. Kalau, Bi? Jadi sukses itu kan permainan pikiran sebenarnya. Oke. Semakin lu bisa men-setting pikiran lu untuk lahir keseruan-keseruan, ya itu akan menjadikan lu terus bersemangat begitu. Jadi memang kemampuan kita merekayasa pikiran Betul. untuk menciptakan keseruan itu penting. Gitu. Ya kayak tadi 918 kawasan gitu kan. Itu kan walau alam kita masih hidup apa enggak gitu. Betul. Jangan-jangan kita mati di kawasan 700 gitu. Iya. Tapi apakah itu 918 kawasan akan terus diteruskan oleh antum-antum semua? Ya harapan kita begitu. Betul. Tapi kan sekarang yang menjadi semangat kan justru itu, walaupun ini kawasan kedua aja baru mau kita mulai. Yes. Ya semangat itu yang terus muncul karena kita kayak punya
kayak punya mungkin visi ya. Iya, Kalau iya. menyebut fata morgana agak nggak pas. Ya visi. Iya, betul. Nah, kita memvisualisasikan itu. Oke. Membayangkan antum semua jadi CEO gitu kan? Yes, itu tuh. Iya kan? Iya. Kayaknya wow gitu. Padahal kan sekarang masih cupu-cupu gitu Iya. kan gitu. Ini jangan lihat dulu sekarang, bro. Iya. 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, ngeri lah. Gitu. Saya baru mau ngomong itu, Bi. Saya baru mau ngomong, mau ngasih contoh yang sering saya lakukan ke mereka juga gitu. Ya. Kayak contoh kan Oktober kemarin kan saya marah besar tuh. Ada fase tegang dan menegangkan tuh Ya. di pondokan gitu kan. Dan Abi sama Umi adalah dua sosok yang tahu persis lah perasaan ayah gitu. Sampai di posisi bahkan, bener gak Bi? Saya ngomong sambil nangis bahkan di Bandung kita touring, saya bilang, gue takut Pak mencintai mereka lagi kan gitu kan ya gitu. Nah salah satunya Bi, kenapa kemudian saya bisa total lagi dan seterusnya, ketika tadi saya berhasil menciptakan keseruan kembali dalam mendidik mereka. Dari mana? Ketika saya membayangkan, Ya. ketika saya membayangkan Jaya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ketika saya Gendut apa kurus tuh 5 tahun. oh kalau perut kita berdoa aja lah ya. Oh, berdoa. Iya. Iya kan? Ketika saya membayangkan Jaya mimpin pondok, Faris mimpin satu kawasan, Masya. satu kawasan. Di situ saya kayak oke, keren juga ya gitu. Keren juga. Akhirnya timbul lagi Ya. keseruan atau hope ya mungkin ya. Bi? Oh, betul. Oke, berarti mengimajinasikan tujuan kita ketika tercapai itu Ya. salah satu trik untuk kemudian timbul keseruan menjalani proses, betul ya? Bi? Yes. Hmm. Dan pasti itu yang ada di benang kepala para mujahid ketika harus berperang Ya. jihad kita kan. Yang dibayangkan adalah surga tujuan utamanya Yes, kan begitu. yes. Terus dia pasti membayangkan ketika keseruan, oh gue bisa bunuh Abu Lahab, oh gue bisa. Wah, itu kan ada keseruan tersendiri yang dibangun di kepala dia kan. Betul. Kalau yang dibangunnya ketakutan, dia nggak akan totalitas. Yes. Dan Nabi memotivasi mereka kan dengan membayangkan di surga ya, Bi? Ya? Iya. Betul. Bahkan kan bayangkan Konstantinopel takluk Iya, dan iya, segala iya. itu kan impian, visi yang ditanemin gitu. Yes. Berarti nyambung tadi dengan yang awal kata Abi. Berarti salah satu totalitas itu adalah dengan memberikan pemikiran yang terbaik ya. Merekayasa pemikiran kita selalu yang baik-baik gitu. Yes. Cuma kan masalahnya kadang-kadang problemnya adalah dalam 24 jam mana yang lebih sering kita pikirkan kan gitu ya. Bi? Betul. Atau jangan-jangan lebih sering otak kita nggak dipakai gitu. Punya otak nggak masalahnya itu dulu. Gitu. Nah, kalau yang saya sering sampaikan ke Densus itu, mulailah sering-sering ngobrol yang berbobot, berdiskusi yang berbobot. Agar apa? Agar terbiasa kemudian punya pemikiran yang terbaik. Karena dengan pemikiran terbaik lah salah satunya lahirnya totalitas. Suis, mantap. Tepuk tangan buat Abi! Oke. Ada pertanyaan? Untuk Abi, dari totalitas ini? Panjang juga bahasnya udah jam 9. Iya, begitu. Nggak cukup 13 nih. 13 DNA, 13 Satu jam. aja Afin ya? Gimana? Alvin, ya. Gimana kalau orang itu totalitasnya ke pekerjaan aja, nggak ke kayak pelajaran gitu. Itu menurut Abi gimana agar orang itu juga bisa totalitas ke pelajaran sampai mengejar yang lain gitu, nggak tertinggal. Dia lebih suka bekerja daripada belajar gitu berarti maksud lo ya. Satu sisi oke, tapi kalau lo mau jadi pribadi yang lebih dibanding yang lain, lo nggak bisa kalau hanya kerja dan kerja. Karena ketika lo nggak pernah belajar, lo nggak pernah upgrade. Atau tumbler aja. Sederhananya begini. Kalau ada tumbler. Ini kan ada pohon pinus. Ini ada ribuan pohon pinus gitu ya. Terus gua kasih gergaji. Oke, gergaji listrik atau gergaji tradisional lah. Sorry, Bi. Jai. Di atas meja tuh, tumbler yang warna biru. Oke, lanjut. Oke. Ini quotes dari Abraham Lincoln sih sebenarnya. Jadi kalau saya diberi gergaji listrik untuk Abraham Lincoln itu mantan presiden Amerika. Kalau gue disuruh membabat hutan pinus gitu ya, hutan belantara, dikasih waktu 1 tahun, katakan begitu, saya akan menghabiskan secara ekstrim 9 bulan untuk ngasah, gitu. 3 bulan untuk, kalau ditotalkan gitu ya, 3 bulan untuk babat hutan. Jadi ya walaupun itu total, jadi banyakkan ngasah daripada actionnya. Dalam arti ya ini sharpening the saw, arti kalau prinsipnya sharpening itu mempertajam gergaji lo gitu.
Nah, banyak orang yang cuma kerja sama orang yang kerja tek asah lagi. Asah itu kan belajar kan. Kerja asah makin tajam, kerja asah kerja. Itu akan semakin lebih produktif, efektif, lebih cepat, lebih hebat, lebih luar biasa. Kalau kau cuma kerja, dia lupa asah, tumpul tuh si soul-nya, gergajinya, which is itu otak lu. Gitu. Nah, jadi belajar itu adalah kunci untuk lo bisa efektif. Oh, ternyata ada strategi baru ya, cara motong pohonnya begini gitu. Nah, kalau lo nggak baca buku, lo nggak nonton podcast, lo kagak belajar, lo nggak ngobrol, lo nggak diskusi, lo nggak tahu cara yang paling efektif untuk motong pohon pinus pakai gergaji listrik itu seperti apa begitu. Bisa dipahami nggak? Itulah kenapa ya santri-santri kan lagi gua boost untuk baca buku gitu kan, supaya bahasa berbobot. Kalau kata Ayah Beben tadi supaya lo punya skill, lo punya kemampuan yang lebih tajam, lebih hebat dibanding yang lain. Nah, jadi kita harus sadar bahwa lo baru bisa hebat dalam take action kalau belajarnya banyak. Sehingga totalitas dalam belajar, totalitas juga dalam take action gitu. Bisa dipahami ya? Jadi jangan lupa untuk sharpening the saw, mempertajam gergaji lo. Dan gergaji lo tuh di mana? Di sini. Gergaji lo di sini. Bukan di sini. Ini dulu, baru ini. Ya, karena ininya lo bisa nyuruh orang lain kok, nanti kita bahas delegasi gitu. Tapi ininya kalau lo nggak ada isinya, nggak ada ilmu menggergaji pohonnya, lo nggak bisa nyuruh orang mendelegasi orang, paham nggak? Jadi ini dulu baru ini, itu penting. Gitu sih. Oke. Kejawab ya, Vin? Berarti termasuk juga artinya dalam setiap aktivitas, misalkan oke, ada fasenya SOD, ada fasenya nanti mereka kuliah, ada fasenya mereka nanti menghafal Quran. Itu kan kayak hal yang berbeda-beda gitu. Ya. Artinya di setiap hal tersebut, di setiap hal yang akan mereka lakukan, yang pertama mereka harus selalu menyertakan pemikiran di situ ya, Bi. Ya. Artinya kayak misalkan nih SOD, oke. Biasakan kemudian ibarat kata mikir dulu gitu. Ya. Apa yang harus gue lakukan Ya. hari ini, kalau gue begini nanti gimana hasilnya. Terus pada saat pindah ke kuliah sama, apa yang harus gue lakukan biar kuliah gue benar. Sehingga akhirnya ketika dipancing dengan pemikiran, pada akhirnya apapun yang kita lakukan akhirnya totalitas gitu ya, Bi. Betul. Sama yang kedua, di setiap apapun kegiatannya selalu berpikir seperti ini ya, Bi. Seandainya ini adalah kesempatan terakhir gitu. Nah, balik ke tadi pemikiran sama perilaku tindakan itu. Kalau lu cuman jagonya tindakan doang, total lu tuh robot jadinya. Dan MB itu bukan mencetak lu sebagai robot. Sebagai pesuruh kan kalau robot jadinya. Oke, lu semangat totalitas mengerjakan sesuatu, tapi lu nggak pernah mikir, lu nggak pernah mengevaluasi, lu nggak pernah nanya cara lebih efektif, lebih produktif melakukan amanah tersebut. Ya lu cuman robot. Dan MB bukan creating robots gitu. Yes. Ya. Sampai kemudian dia akan melakukan hal yang berbeda ketika disuruh berbeda. Ya. Karena tadi udah nggak punya otak gitu ya. Ya. Dan bukan itu esensi CEO. Karena robot kan nggak punya otak. Betul. Ya CEO itu nggak begitu kan? Nggak begitu ya? begitu. Justru kemampuan lu berpikir dibanding santri lain di pondok lain, itu yang harus jadi unique selling kita gitu. Oke. Gitu. Siap. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. SMB! Oke. Siapa yang siap untuk kemudian mempraktikkan totalitas, angkat tangannya, katakan saya. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, itu yang pertama, totalitas. Paham sekarang? Siap. Mari coba kita rangkum sama-sama. Ya, kita rangkum sama-sama. Yang pertama, totalitas itu. Yang pertama, ayo ikutin ya. Yang pertama, lahir dari pemikiran, yang terbaik, yang akan menurunkan, kepada perilaku, yang terbaik pula. Yang kedua, totalitas bisa diwujudkan dengan membuat indikator internal. Apa itu? Tujuan akhir. Berarti kita selalu harus punya relate sama puak tadi? Nah, jangan mikir kalau nggak ada tujuan. Mikirin apa lu? Orang nggak ada tujuannya, kan begitu? Terus yang kedua, internalnya ada, yang kedua harus ada X. Apa eksternalnya? Nah, KPI.
Ya, KPI kita lihat KPI-nya. Udah nyampe apa apa belum? Oke, terus selanjutnya sobek dia. Mengapa harus totalitas? Ikutin. Kita harus selalu ngomong ke diri sendiri di setiap mau melakukan aktivitas kita. Omongannya adalah seandainya ini hari terakhir saya hidup. Yang kedua, totalitas bagian dari Quran oriented. Yang ketiga, totalitas bagian dari cara kita melatih untuk memiliki mental pemenang. Dan totalitas salah satu cara kita untuk memberikan pengaruh kepada orang lain dengan memimpin mereka dengan aksi nyata. Oke, lanjut. Terus bagaimana caranya? Agar totalitas. Satu, cintai. Cintai. Sejak proses. Cintai prosesnya. Yang kedua, ciptakan keseruan yang seru-seru. Bayangin yang seru-seru dalam prosesnya. Oke, tepuk tangan. Oke, udah dicatat belum? Baik. Dan yang dicatat tuh jangan cuma yang ada ayat tulis di sini ya. Kalian dengerin kata-kata Abi. Ada sesuatu, oh ini catat, gitu ya. Nah, jadi magic moment atau magic word-nya, kata-kata yang berkesan itu, kayak kena gitu, gitu. Ayah juga gitu tuh selalu mendengarkan siapapun, ya, Abi, siapapun lah guru-guru Ayah, saya dengar, oke. Kayak tadi kan Ayah, fun, fun. Ini kayaknya maksudnya apa nih? Nah, gitu. Oke? Siap untuk dana selanjutnya? Yang siap dana selanjutnya katakan saya. Oke. Yang kedua adalah kreativitas. Oke, Bi, ini Ya, kreativitas. kreativitas. Apa dulu, Bi? Apa sih kreativitas tuh, Bi? Kenapa menurut lu gue kreatif? Oke, tanya balik ya gua. Kan dulu apa kelebihan gue yang mau kita turunkan, Ben? Nah, kan Antum sama Umi, Abi itu orangnya kreatif gitu Oke. kan katanya. Abi nanya kayak, kenapa menurut lu gua kreatif? Oke. Nah, Abi itu, Ayah waktu itu, ketika kita bahas 13 DNA, oke Pak, lu kreatif Pak. Lu harus keluar dari lu segala macam. Kenapa? Karena banyak sekali momen di kehidupan Ayah bersama Abi itu. Yang Ayah lihat mulai dari dulu Ayah itu nggak langsung dekat ya sama Abi ya. Jadi Ayah itu dulu kan di Kangen Water. Kenal Abi itu di Kangen Water. Nah, Abi itu dulu presiden KAT, Ayah rakyat jelata waktu itu. Jadi Ayah itu dulu orang yang kalau ada acara, Dokter Andika, ke teman Ayah tuh, handphone, fotoin gua dong. Coach, foto dong. Gitu tuh, serius, saya suruh ke Abi tuh. Ya kan? Foto dong. Nah, sering lah momen-momen tuh foto dan seterusnya. Itu sering Ayah bikin jadi bahan tulisan, foto Ayah sama beliau dan seterusnya. Nah, mulai dari dulu, belum kenal sama Abi. Ya, Ayah itu banyak sekali dapat magic moment. Magic moment itu apa ya, Bi? Apa sih? Momen magis. Iya. Inspiratif. Apa sih kesan ya? Iya, kesan yang sangat mendalam ya. Momen yang buat Ayah tuh gitu. Wow moment atau aha moment. Pas gitu lah. Banyak ya dari Abi tuh. Padahal waktu itu belum dekat. Ya, Ayah coba ceritain momen yang waktu Ayah sama Abi belum dekat ya. Kalau udah dekat kadang-kadang jadi kayak nggak objektif seolah-olah gitu kan. Padahal mah sama gitu. Nah, di panggung dulu, Ayah tuh sering, pokoknya mah ya, Ayah tuh kan dulu suka jadi panitia. Ya, suka jadi, mulai dekat sama Abi tuh ketika Ayah udah mulai terlibat tuh di manajemennya KAT. Dan
Kalau kan kadang pembicara tuh ada 3, ada 4 segala macam di hari itu, satu hari pagi sampai sore. Nah, Abi itu biasanya selalu sore. Dan di kadang-kadang ya, ini tapi nggak boleh dicontoh ini. Kadang-kadang pembicara 1, 2, 3, itu mah ya namanya panitia, wajar dong sibuk di luar gitu. Di luar tuh apa kayak padahal sebenarnya udah nggak sibuk gitu. Tapi kalau udah sesinya Abi, gua dalam, ntar dulu. Ayah itu duduk gitu. Dan Ayah itu selalu duduk di depan karena Ayah panitia di depan tuh. Ayah selalu lesehan gini, panggung. Ayah lesehan tuh di situ tuh, gini tuh. Nah gitu tuh. Nggak akan tuh, ada kursi nggak depan tuh. Pokoknya, udah tar dulu gitu. Sebentar. Gitu. Ya. Dulu. Oke. Nah, ini fragmen totalitas juga. Oke. Ketika antum sedang menjelaskan sesuatu, kalau emang harus duduk, lu duduk. Paham nggak? Ketika lu harus menunjukkan sesuatu gaya seperti apa, tunjukkan gaya itu bagian dari Ayah Beben sudah punya DNA totalitas. Totalitas, oke. Tepuk tangan buat Ayah Beben. Oke, lu duduk ngeliat gue dari atas panggung. Ya, duduk tuh. Ayah sampai duduk gitu. Kenapa? Karena begitu banyak ayah sampai di level merindukan gitu. Apalagi kayak gini loh. Ayah tuh sebenarnya udah tahu kok gaya Abi, candaan Abi. Kayak tadi kan ayah nebak kan. Pas Abi mau kan Abi tadi pura-pura jatuh. Itu mah udah hafal lah ya. Terus pas ngambil ini kan. Ngambil ini, set. Terus saya ngomong apa tadi? Udah nggak usah. Gitu kan. Karena biasanya Abi tuh Ke mata. pasti begitu tuh biasanya. Saking ayah hafalnya, gitu kan? Saking ayah hafal makanya bilang tuh itu bang, nggak usah. Apa sih kata dia? Nah, terus itu tadi lihat aksi kreatif Abi. Abi tahu tuh maksudnya. Oh oke. Enggak itu gua mah. Oh yang lain modeling. Nah gitu. Dia ganti dengan yang ayah nggak nebak. Itu tuh kreatif gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau Abi nanya menurut lu kenapa aku kreatif? Ya tadi aja udah kreatif tuh. Karena Abi langsung menangkap kan, nebak nih dia. Kata Abi apa? Enggak, gue mah ada yang lain. Dia sambil mikir tuh, akhirnya tahu gaya Abi tuh. Sambil mikir tuh dia. Modeling. Nah, modeling adalah model. Gitu kan. Udah sambil mikir tuh. Udah tahu tuh. Nah, itu aja kreatif tuh namanya tuh. Nah, dari dulu Pak, lu tuh sering banget kreatif. Mulai dari kata-kata yang membuat ayah tuh, wah, dapat. Ya dulu kata-kata tuh. Cari duit sebanyak-banyaknya. Gunakan seperlunya. Sisanya habiskan di jalan Tuhan. Itu pas dengar pertama kali. Buset. Oke. Gitu kan ya. Oke. Bisa aja nih orang. Udah. Di sesi berikutnya. Ada lagi keluar kata-kata dia. Apa tuh? Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Maka akan tiba masanya. Anda semua akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapat. Ayo lagi. Buset. Lagi tuh. Jadi dari dulu semenjak ayah belum dekat sama Abi pun ayah masih followernya Abi begitu. Itu oke. Nah, cuman tadi ini mungkin sedikit clue ya tapi nanti di sesi ayah akan kebahas juga insya Allah ini. Makanya waktu itu Pak, kayaknya gue belum pernah cerita, tapi udah pernah cerita. Ayah itu dulu ini bikin janji ke diri ayah. Ini gimana caranya? Gue deket nih sama Dokter Andika nih. Ini gimana caranya? Tapi dulu belum sampai bercita-cita jadi partner gitu. Inner circle, kalau istilahnya kan dulu eagle kan, eagle tuh ada orang-orang terdekat. Itu, kayak gimana caranya gue jadi orang terdekat Abi. Makanya apapun ayah lakukan dulu, dari prestasi bisnis sampai kemudian ketika ada potensi untuk jadi ada istilahnya HC itu kayak panitia lokal gitu. Host couple Jakarta segala macam, itu nggak ada digaji. Tapi kerjanya capek banget. Itu ayah ambil. Kenapa? Karena ayah punya tujuan gue gimana caranya gue deket sama nih orang. Kalaupun kemudian harus melakukan sesuatu hal yang capek, it's okay, nggak apa-apa. Makanya ayah jadi host couple. Bahkan dulu istilahnya jadi host couple nasional, bukan cuma Jakarta gitu ayah urusin, ke kota-kota lain akhirnya ayah ikut. Tapi akhirnya ayah mulai deket tuh dengan Abi, mulai deket sama Abi, gitu. Nah jadi banyak lah Pak hal-hal yang membuat gue nggak kepikiran gitu. Ya termasuk yang terakhir di Eliel kan. Nah tahu nggak? Jadi di Pangandaran tuh malam pertama kan itu ya, udah selesai pentas seni kan habisnya jam 11 sampai tengah malam lah intinya inaugurasi, kan. Iya pentas seni, inaugurasi segala macam kan itu. Ya. Nah, ayah tunggu dulu tuh udah masuk, terus sekitar setengah jam setelah itu ayah keluar lagi dari kamar, turun ke bawah, niat ayah tuh mau biasa sweeping. Siapa tahu nih ada abang-abangmu yang coba berkreasi apa malam itu dan seterusnya gitu kan. Keluar tuh di lobi. Abi lagi sendiri tuh buka laptop.
ngapain nih orang nih, gitu kan. Terus saya bilang, ngapain Pak? Ada. Ngapain? Bilang gitu kan. Ini mau bikin yel-yel, gitu kan. Bikin yel-yel gitu. Apa namanya, kalau nggak sekarang nggak jadi-jadi nih, gitu kan. Oh oke, Ayah tinggal tuh. Kalian tahu nggak? Mulai dari malam itu, sampai, karena besok malamnya dipresentasikan, sampai besok malamnya, Ayah tuh udah excited gitu, udah penasaran nunggu gimana nih besok nih, apa aja nih ide dia gitu, bagaimana ini segala macam gitu. Jadi Ayah tuh seharian, mulai dari malam itu sampai besok malamnya, karena besok malamnya dipresentasikan, itu Ayah udah excited gitu. Kenapa? Dan itu sampai setengah 3 malam ya. Ya, Abi sampai setengah 3 malam tuh, dan dari subuhnya udah aktivitas lagi, seharian tuh udah citumang apa segala macam gitu. Dan itu Ayah udah excited banget. Udah penasaran banget. Kenapa? Tadi karena buat Ayah udah ke branding. Abi itu punya DNA kreativitas dan totalitas ketemu dengan kreativitas. Makanya Ayah excited nungguinnya. Karena Ayah tahu ini bakal totalitas nih orang nih gitu. Makanya Ayah nggak heran ketika kemudian paginya Umi ngomong atau Abi ngomong sampai setengah 3. Ayah nggak heran. Oh, buat Ayah tuh nggak yang enggak. Kenapa? Ya udah itu tuh udah sampai kerja setengah 3 buat seorang Abi itu udah sesuatu yang biasa. Kebayang nggak lu? Biasanya Abi begitu. Wajar nggak kemudian menang mulu? Wajar nggak? Wajar nggak sukses? Karena kerja sampai setengah 3 malam buat Abi buat orang lain? Jadi mungkin nggak orang lain bisa ngejar? Nggak mungkin. Baru bisa ngejar Abi kalau orang lain juga terbiasa kerjanya sampai jam 3. Kalau habis setengah 3, dia setengah jam lebih jam 3 gitu. Nah, cuma siapa yang bisa gitu. Nah, makanya buat gue Pak, kalau lu tanya kenapa sih kreatif, karena selalu ada ide-ide out of the box gitu. Ya, Baik itu secara quotes di luar kebiasaan yang orang nggak kepikiran gitu. Baik itu quotes, kata-kata, prinsip, kelakuan, Aksi panggung. aksi panggung. GPS kemarin ada AI orang. Ya, GPS kemarin ada AI yang ada namanya almarhum Pak Roni, sahabatnya Ayah sama Abi. Wah, itu tuh Ayah tuh pas lihat itu antara dua, satu emang kangen sama almarhum gitu. Yang kedua, gila nih orang. Ada aja gitu idenya gitu. Nah, maka ya kalau versi Ayah, kalau Abi tanya kenapa sih menurut lu band gue kreatif, ya too much. Ya tuh sudah buat Ayah sudah banyak banget gitu. Hal-hal gila yang orang lain tuh nggak kepikiran gitu. Dan termasuk Pondok CEO. Banyak loh orang-orang kiai-kiai, teman-teman Ayah sama Abi, pelaku-pelaku kemasjidan, pelaku-pelaku dakwah, pengasuh-pengasuh pondok. Ketika kita ceritakan Pondok CEO, mereka apa? Kepikiran aja gitu. Kepikiran aja gitu, kok bisa gitu, dan seterusnya. Mulai dari hal terkecil dari Pondok CEO yang buat kita kadang-kadang kayaknya nggak kreatif banget deh, itu betul ya Bia? Kok buat orang kayaknya kreatif banget gitu. Nah itu ya, kebangatan kreatifnya. Nah gitu sih Bi. Nah, sekarang buat Abi tuh saya tanya, bukan apa deh kalau begitu, apa itu kreatif, tapi mengapa dulu? Mengapa sih Abi? Apa yang Abi lakukan? Mengapa dulu? Mengapa Abi bisa sekreatif itu? Sering membuat orang aha gitu, aha moment, wow gitu. Dan apa yang Abi lakukan biar bisa begitu? Nah gitu. Gini, kenapa ya? Jadi DNA Abi kan DNA pemenang, dan antum semua harus punya DNA itu. Siap? Ya. Nah, untuk memenangkan sebuah kompetisi, sebuah pertandingan, to be the best lah. Untuk lo dalam bisnis, berarti kan dari sisi omset misalnya, dari sisi besar bisnis, bobot bisnisnya, dari sisi pondok misalnya kita pengen menghasilkan kader-kader yang luar biasa. Di setiap sisi kehidupan, kalau lo pengen memenangkan itu, gini, ketika lo jalankan bisnis A gitu, ketika lo bangun pondok, kan sudah ada orang-orang yang duluan bangun pondok, betul nggak? Lo jualan kangen water, lo jualan terpal, lo jualan buku, ya, lo jualan jilbab, kan sudah ada orang yang punya bisnis jualan jilbab lebih besar daripada kita. Kita baru mulai, paham ya? Nah, kalau lo pengen mengalahkan mereka, kalau lo pengen unggul, kalau lo pengen lebih diingat dibanding orang-orang yang sudah duluan jalannya, ya, lo jangan berpikir, bukan jangan berpikir, lebih baik
lu berpikir melakukan sesuatu yang sedikit lebih beda. Lebih apa? Lebih beda. Kata kunci di beda. Nah, itu nanti melahirkan definisi kreatif. Lebih beda ketimbang lo melakukan lebih banyak, lebih keras, lebih ini. Karena gini, kebayang, lo punya kompetitor yang pondok misalnya gitu ya, atau bisnis, dia sudah ngerti ilmu totalitas, betul nggak? Dia nge-install karyawan-karyawannya totalitas, dia udah ngerti, modalnya udah lebih besar, brandnya udah lebih besar, gitu. Nah, gimana kita mau ngalahin dia? Nah, lo harus berpikir sesuatu yang berbeda dengan yang sudah jalan, sehingga lo bisa mencuri perhatian, lo bisa menyusul di tikungan gitu. Itulah proses kreatif. Jadi masuk ke definisi kreatif adalah proses berpikir. Catat. Ya, to create, untuk menciptakan. Kreatif itu to create, asal katanya. To create, untuk menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda, ya, dibanding yang lainnya, untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, itu kreatif. Jadi Abi akan berpikir keras menyajikan sesuatu yang berbeda dibanding yang lain. Nah, itu kreatif. Jadi kata kuncinya adalah jadi berbeda. Jadi berbeda. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nah, itu udah bisa membuat kita menang tuh. Betul. Dibanding kita berusaha lebih baik. Yes. Atau lebih banyak, lebih. Pondok, misalnya kita bicara pondok CEO, MB gitu. Ya pondok pasti tanda kutip ya mencetak orang-orang yang menghafal Quran, kan begitu biasanya. Yes, Pondok tahfiz betul. gitu. Ya. Ya kalau kita bikin pondok tahfiz reguler katakan begitu, apa bedanya dengan yang lain, kan begitu? Oke. Ya bagus, masya Allah, tabarakallah. Cuman pola pikir kita hanya kita pengen beramal soleh, bikin pondok tahfiz, bagus, tapi itu pemikiran yang reguler, biasa aja. Oke, Ben, kita mau bikin pondok yang seperti apa? Yang beda dengan yang lainnya. Ya lahirnya pondok CEO gitu. Dengan segala kurikulum sispeknya, 13 DNA dan seterusnya, yang mungkin tidak akan ditemukan di luar. Apalagi Densus 920 gitu, tanda tangan cap darah gitu. Kayaknya belum ada. Itu nggak kebayang di luar sana. Nah, Abi ngobrol sama yang lain. Kok bisa begitu? Konsepnya nggak kebayang, terus bikin kalian tanda tangan cap darah, itu lebih pusing lagi mereka. Kalau anaknya doang tanda tangan sih biasa ya. Nah, biasa. Ini orang tuanya datang Orang jauh-jauh. tuanya ikut cap darah begitu. Ikut gitu. Itu nggak Iya. kepikiran. Oke. Nah, itu kan why-nya, Bi. Ya. Terus apa sih langkah-langkahnya selama ini yang Abi latih gitu? Oke. Kenapa sih Abi kayak ya tadi otomatis gitu kan? Oke. Ya kayak tadi aja kan, lu nebak kan masih orang yang dimaksud gini-gini nih gitu kan? Terus dan tipikal Abi tuh nggak mau ditebak, nggak mau kalah gitu kan? Kalau Abi benar begitu kan, jadi ya biasa jadinya udah ketebak gitu. Terus lu tuh langsung Pak bisa gitu ketemu, emang ada link segala macam. Nah, apa sih yang Abi latih tuh? Biar kemudian jadi kayak easy itu untuk kreatif tuh. Yang pertama, jangan takut tampil beda. Satu. Ah, oke. Oke. Jadi nggak usah takut. Mhm. Ya. Dibilang gila, dibilang ya Rasulullah juga kan tampil beda kan. Dulu pada nyembah berhala, dia suruh nyembah Allah, kan begitu. Jadi itu sebuah sunatullah. Kalau lu pengen melesat gitu ya, jangan takut tampil beda. Dalam konteks positif ya, gitu. Besok Majri pakai rok mini. Kata Abi harus tampil beda, itu goblok namanya, bukan kreatif gitu. Jadi kebayang ya. Oke, Jangan takut tampil beda. Terus yang kedua, lo harus selalu challenge your mind. Tantang otak lo, oke, untuk berpikir, untuk bertanya begini. Apa yang bisa gua lakukan berbeda dengan dia, begitu. Cara apa nih yang dia cara apa yang belum dia lakukan yang bisa gue lakukan? Itu kan berpikir berbeda tuh. Oke. Jadi selalu challenge otak lu. Oke, kayak tadi kan kebanyakan pondok ya tahfizul Quran. Oke, apa yang kebayang ya pertanyaannya? Lu nanti yang di MB Farm gitu kan,
misalnya ada rutinitas apa ngasih makan monyet begitu kan, ya tiap hari kasih makan monyetnya begitu misalnya. Nah, apa yang bisa gue lakukan supaya si monyet ini jauh lebih gemuk, jauh lebih atraktif, ya? Lu berpikir, gimana kalau gue bikin baju buat si monyet? Nggak kebayang kan? Nah, gue kepikiran tuh, kan kalau dikasih baju, kan ada istilah baju monyet kan? Suruh jahit aja, bikin. Itu jadi keren, jadi konten lucu, cakep, woi. Gitu. Nah, baju monyet. Itu bicara soal MB Farm tuh. MB Mat. Nah, lo harus berpikir apa yang orang lain nggak lakukan yang lo bisa lakukan. Oke, 3. Nah, karena kreatif itu soal ide. Dan ide itu harus ditumbuhkan. Ide itu harus disemai. Ide itu harus ditanam. Poinnya gini, lo nggak mungkin punya banyak ide, lo nggak mungkin kreatif kalau otak lo kosong. Ya, nah artinya apa? Isi otak lo. Kalau lo mau jadi orang yang kreatif, gimana cara ngisi otak? Banyak baca buku, banyak nonton film, termasuk nonton film itu bukan cuma sekedar menikmati filmnya. Abi mempelajari polanya, Abi melihat ini itunya. Abi nonton stand up komedi misalnya, Mens Rea, Panji Pragiwaksono, bukan cuma tahu ke TV-nya. Abi lihat apa yang bisa gue copy paste, apa yang dia lakukan yang komika lain nggak lakukan. Itu Abi pelajari polanya, gitu. Ya, jadi sama-sama nonton film, sama-sama nonton stand up komedi, tapi hasilnya berbeda. Pulang dari stand up komedi itu, hanya yang udah terus ketawa-ketawa doang. Ada yang malah gue bisa meng-copy paste sebuah program, sebuah tindakan perilaku yang Panji Pragiwaksono lakukan yang orang lain nggak lakukan yang bisa gue copy paste. Nah, itu pola pikir kreatif. Jadi intinya isi otak lu. Isi otak lu tadi baca buku, lihat podcast, nonton video, datang ke seminar, pergi kemana-mana, jalan-jalan termasuk tuh. Lu pergi kemana, lu ketemu orang, kenalan, itu banyak. Oh begini, oh orang Medan begini, oh orang Lombok begini. Kan lu jadi ide. Kebayang maksud gue? Gitu. Itu jadi ide tuh. Gitu. Oke. Gitu. Termasuk ini nggak sih, Bi? Kadang kan ada fenomena orang tuh dia tuh punya ide sebenarnya gitu. Tapi dia punya pemikiran bahwa ntar kalau gue yang ide, gue yang ngerjain. Kayak nggak punya nyali gitu untuk kemudian bertanggung jawab atas idenya gitu. Itu apa tuh maksudnya, Bi? Karena kan begitu kan. Sebenarnya dia punya ide gitu. Ya. Tapi karena dia tahu kalau dia keluarin tuh ide, dia yang bakal repot nih gitu. Ya. Jadi akhirnya enggak gitu. Oke. Nah, kalau Abi tipikal gini. Tadi kan, jangan takut tampil beda, jangan takut punya pemikiran yang berbeda. Jadi kalau Abi kan ini, kan belum tentu kita diamanahi terhadap ide itu. Satu, betul nggak? Tapi ketika gue mengidekan sesuatu kepada atasan gue, kepada teman gue, kepada halayak di sekitar gue, kan orang langsung lihat, oh emang Andika kreatif nih, full of idea, oke? Ternyata diterima, oh ternyata yaudah lo ngerjakan. Nah di situ kan ada transaksional. Jadi kan satu belum tentu gue disuruh, tapi kalau ternyata disuruh, oke, ini gue bisa eksekusi nih. Tapi gue punya syarat. Nah, kan itu deal-dealan. Gue nggak mau sendirian, gue nggak mau ditumbalin. Ayo bareng-bareng. Kalau mau bareng, kalau enggak ya sudah nggak usah. Gue nggak bisa sendirian. Nah itu akhirnya itu kan step kedua. Tapi banyak orang yang gara-gara takut mengeluarkan ide, takut dikasih amanah tersebut, akhirnya idenya nggak keluar. Akhirnya lo nggak dinilai kreatif. Akhirnya lo juga nggak dapat kesempatan untuk mewujudkan sehingga lo nggak terlihat kompeten, nggak lihat totalitas lo nggak bisa diuji. Nah justru buat gue keluarkan ide-ide itu apa ya? Ya baru berikutnya kita level eksekusi kan begitu. Itu level berikutnya. Itu kita bisa deal-dealan. Oke, gue mau begini kalau lo bantu gue. Kalau enggak ya sudah. Berarti belum saatnya sekarang misalnya begitu. Bi, yang saya lihat nih dari Abi ya, yang kena kejadian-kejadian baik di bisnis, dimanapun lah segala macam. Kan ini how tadi kan, bagaimana caranya kreatif, Bi? Terus Abi bilang, oke, satu jangan jangan takut tampil beda, harus berani. Terus tantang diri untuk hal-hal apalagi yang beda. Oke, ada satu momen sering sih, tapi ada satu momen yang sangat berat waktu itu saya lihat di kehidupan Abi nih. Ketika kemudian Abi
mulai ditinggalkan oleh orang-orang dekat dia. Gitu kan. Dan waktu itu Abi ngajak Ayah ngobrol biasa teras Indomaret. Di suatu sore. Terus Abi nanya ke Ayah gitu, menurut lu apa sih Ben? Kok pada ninggalin gua ya? Gitu lah. Intinya jenderal Abi lah di bisnis Abi itu satu-satu orang-orang terbaik yang tadinya dekat segala macam. Ya pokoknya orang-orang yang dulu Ayah iri ke mereka karena jadi circle-nya Abi gitu. Itu satu persatu kemudian hengkang gitu lah, meninggalkan Abi. Terus waktu itu kita ngobrol di sore hari itu. Terus kan jawaban gue waktu itu ke lu, Pak, menurut gue ya Pak ya gitu, mereka capek ngikutin lu gitu. Jawaban Ayah tadi dulu ke Abi, menurut lu apa ya Ben? Ayah jawab gini, menurut gue Pak, bukan karena apa-apa, karena mereka capek aja, nggak sanggup untuk ngikutin lu gitu. Nggak capek mereka Pak. Jadi alasan mereka yang mereka bikin itu ya alasan mereka buat-buat aja itu. Aslinya mah mereka capek aja ngikutin lu. Nah, capek ngikutin lu gitu. Nggak capek ngikutin lu, Pak. Yang gue lihat kan waktu itu adalah salah satunya karena tadi lu tuh tampil beda mulu, terus menantang diri, sehingga ada mulu yang baru. Sehingga kadang-kadang ide antum yang dulu, yang sebelumnya aja mereka belum beres menguasainya, antum udah ada gebrakan baru lagi. Jadi ngos-ngosan gitu. Ngos-ngosan mereka gitu. Itu yang saya lihat. Akhirnya, dan itu kan sering terjadi kayak komplain kan dari mereka, apalagi sih ini juga belum apalagi ngeluh gitu akhirnya mereka. Nah, dan saya ngelihat Abi kayak oke, take it or leave it gitu, with or without you, dengan atau tanpamu I'm going gitu kan, aku akan terus berlayar kan begitu. Yeah. Nah, apa yang ada di benak Abi tuh? Kan orang-orang terbaik itu Pak. Dan ada satu momen saya lihat antum tetap ada sedihnya kan, antum kan tetap manusia dong, tetap ada sedihnya kan ketika akhirnya mereka ya lepas dari antum segala macam. Tapi di satu sisi antum juga nggak merubah ini gitu, nggak merubah ini gitu. Hal-hal yang tadinya sebenarnya membuat mereka lepas gitu. Apa sih dasar pemikiran Nabi itu? Kok tetap stay dengan gitu? Oke. Wah, ini pertanyaan yang dalam dan ini baru kali LCMB kali ini keluar. Kayaknya iya, gue juga baru ngerti. Iya. Oke. Kenapa Abi tetap terus kreatif, tetap dengan speed Abi, pace Abi bekerja, berjalan gitu sehingga mereka merasa terseret-seret dan banyak dari mereka yang tidak betah begitu akhirnya mereka move out gitu. Sebentar Pak. Ya, gua tambahin sedikit lah satu momen. Karena ada satu jenderal Abi dulu ngobrol sama Ayah sampai subuh. Beliau nanya begini, lu kok betah sih? Lu kok betah sih sama Dokdik sama Bu Rini gitu? Gitu. Dan itu jenderalnya Abi loh, jenderal besarnya Abi. Jawaban lu apa? Hah? Jawaban lu apa? Jawaban gua waktu itu sih panjang, tapi intinya adalah ya gua lari aja gitu. Gua lari semampu gue gitu. Ya berarti lu bisa ngikutin pace gua kan? Iya. Oke. Gini. Ini dalam sih, tapi semoga lo bisa paham. Jadi orang terbaik, gini, skill terbaik, orang terbaik bisa jadi hanya tepat di saat terbaik itu. Gitu. Oke, coba ulang dulu Bi, biar kita catat dulu nih kata-katanya. Gue jadi kita nih, baru kita paham pertama kali. Kalimatnya mungkin masih belum pas. Iya. Jadi gini, gampangnya ini nih, kembali. Kondisi terbaik gua hari ini itu karena skill terbaik gue, ilmu terbaik gue, dan ada orang-orang terbaik gue saat itu. Oke. Paham di sini? Oke, jadi diri gue terbaik, ya ilmu gue di saat yang terbaik, gue punya resource terbaik, dan orang-orang sekitar gue juga saat itu adalah yang terbaik yang menyebabkan di saat itu gue punya kondisi yang terbaik. Nah, menjadi challenge, menjadi tantangan adalah ketika gue pengen menaikkan level kehidupan gue. Ketika gue ingin naikkan jumlah penghasilan gue, jumlah pengaruh gue, jumlah follower, jumlah manfaat, otoritas gue, level kehidupan lah katakan. Ketika Abi ingin meningkatkan level kehidupan Abi,
itu nggak bisa dengan ilmu terbaik saat sebelumnya, paham nggak? Ya, nggak bisa dengan skill Abi sebelumnya. Dan bisa jadi nggak bisa dengan orang-orang yang saat ini membersamai. Karena mungkin mereka ilmunya juga belum nyampe. Jadi sebuah tahapan kehidupan baru itu butuh ilmu baru, butuh skill baru, butuh engine yang diperbarui, dan bisa jadi butuh orang-orang yang juga diperbarui. Nah, karena Abi paham ini, sehingga Abi tidak pernah takut untuk kehilangan orang. Karena Abi yakin Allah akan kirim orang. Di satu sisi, di satu saat, Abi menganggap si A adalah, waduh, ini luar biasa. Anak didik Abi, dia belajar dari nol, melakukan segala sesuatu, jadi luar biasa lah. Terus dia laugh gitu. So what? Artinya dia nggak kompatibel dengan visi Abi yang baru, semangat Abi yang baru, kendaraan Abi yang beradaban yang lebih besar, lebih baru. Ya nggak masalah. Tapi Abi akan bersamai dengan orang-orang yang siap ya mengangkat ini gitu, ya, membersamai ini. Gitu. Sehingga gue nggak takut kehilangan orang, karena gue yakin akan ada orang baru yang memang lebih kompatibel untuk visi gue yang ini. Gitu. Kompatibel. CC-nya harus sama. Oke. Kalau if you have dreams, kalau lu punya goals, lu nggak bisa dengan lu mau umroh gitu, lu mau naik haji, terus lu naik sepeda bisa nggak? Bisa, tapi yang lama, capek. Mending naik pesawat, itu cc-nya beda gitu. Oke. Ya kan lu harus nyari orang-orang yang berani naik pesawat, yang punya duit untuk naik pesawat. Kan nggak ada yang punya duit tapi takut ketinggian, takut naik pesawat. Ada tuh yang begitu. Ya nggak bisa. Gue tetap berangkat. Lu mau nggak akhirnya kan begitu. Oke. Gitu. Dan Abi akhirnya kayak seolah-olah kayak egois. Kan seolah-olah kayak gitu ya, Pak ya? Egois banget sih orang. Seolah-olah pedulinya nggak tulus. Katanya peduli sama gua, tapi nggak mau nungguin gua. Kayak gitu-gitu tuh karena pola pikir ini ya, Pak ya, bahwa kondisi terbaik itu ya dari ilmu terbaik, kondisi terbaik, lingkungan terbaik, tapi saat ini. Bisa nggak, Pak, analoginya seperti ini? Misal nih, saya atau Valentino Rossi deh, pembalap motor, MotoGP, ya kan? Dia juara tahun ini. Dengan motor, dengan ilmu riding dia, dengan ilmu naik motor dia tahun ini yang dia miliki, dengan kondisi motor dia tahun ini yang dia miliki, dengan tim tahun ini yang dia miliki, dan lingkungan, entah itu pacar mungkin, lingkungan lah, teman, sahabat yang dia miliki sekarang. Tapi itu sekarang. Kalau dia mau juara lagi tahun depan, harus dia cek lagi kan ilmunya. Jangan-jangan ilmu dia tahun ini harus dia upgrade biar dia bisa juara lagi tahun depan. Jangan-jangan motor dia tahun ini harus dia ganti kalau dia mau juara. Jadi nggak bisa tuh si Valentino Rossi, ini kan gue sayang banget sama motor ini. Ini udah bikin gue juara tahun ini. Jangan diganti biar gue juara lagi sama dia. Berarti lo hidup di masa lalu. Betul. Padahal udah jelas gitu. Dan disitulah lahir kembali ke DNA kreatif kan. Yes. Takut jadi melenceng. Nah, ketika tadi si Valentino Rossi pengen tetap jadi juara dunia. Mengalahkan Marc Marquez katakan yang lain gitu ya. Artinya dia harus berpikir, oke, apa yang gue harus lakukan, apa yang harus gue modif dari motor gue, tim gue berpikir berbeda begitu. Nah, itulah berarti men-challenge diri lagi ya. Terus menantang diri lagi. Disitulah akhirnya terpaksa kreatif. Kan? Oke. Karena lo melakukan sesuatu dengan motor yang sama, berlatih lebih keras lagi, tidak akan membuat lo lebih cepat dibanding yang lain. Betul. Ya oke, berlatih dengan motor yang sama tapi lo harus berpikir sesuatu yang berbeda gitu. Artinya kalau dalam konteks tadi, ketika Valentino Rossi kemudian dia men-challenge dirinya dengan otak kreatif, dia men-challenge dirinya untuk misalkan akhirnya motornya, misalkan dia cinta banget sama motor itu. Ya udah, sekarang kan tinggal motor itu. Kalau ternyata motor itu bisa dimodif untuk bersaing tahun depan, dia masih tetap dengan motor itu. Tapi kalau motor itu kemudian tidak bisa lagi dimodif, ya udah, leave it. Kasarnya kan ada motor yang baru. Betul. Gitu ya, Bi ya? Akhirnya kan dia suka pindah tim kan? Yes. Oke. Ya, jadi ini bukan perkara ego pada akhirnya. Betul. Ini bukan perkara nggak peduli pada akhirnya. Tapi perkara memang dorongan kreativitas ya, Bi ya. Dan memang karena tujuan besar yang kita wujudkan. Yes. Dan itu masuk dengan totalitas. Gue ada sebuah cerita terakhir ya. Udah mau jam 10. Ini totalitas dan kreatif. Ini masuk. Gabungan. Jadi Abi dulu tuh, Abi itu kan seorang terapis ya.
Abi itu seorang ahli hipnoterapi, Abi itu clinical terapi, Abi itu life coach di dunia menyembuhkan trauma, healing. Jadi pasien Abi itu dulu banyak orang gila. Ya. Jadi suatu hari di rumah Abi dulu, belum rumah yang sekarang ya, dulu masih rumah yang dulu lah. Itu ada kos-kosan. Ada kos-kosan, terus apa namanya? Itu jadi tanda kutip jadi kayak rumah sakit. Suatu hari ada orang yang gangguan jiwa, skizofrenia kalau bahasa kedokterannya. Dia merasa sering didatengin oleh nabi gitu ya. Dia megalomania gitu. Dia Magufron. Ya itu model begitu tuh, itu sakit jiwa tuh. Dia hanya mau mendengar kalau malaikat yang ngomong sama dia. Kalau lo manusia, itu nggak akan lo dengar. Walaupun Ustadz. Oke. Pokoknya dia hanya bergaul dengan malaikat, dengan nabi, gitu-gitulah bahasanya gitu. Nah, jadi Abi dapat telepon, Abi lupa dari Pati apa Temanggung gitu ya, pokoknya dari Jawa. Dok, ini bisa nggak tolong dibantu disembuhkan begitu. Ya, oke, gua termasuk tertantang kan ngetes ilmu nih, ya kan? Dia sakit jiwa kan gitu. Dia hanya mau dengar malaikat. Artinya dunia dia hanya mau dengar malaikat kan begitu. Nah, kita datang ke Bogor, oke? Gue masukin kamar kosan sama saudaranya, gue ngobrol. Oh iya, dok, dia hanya mau dengar sama malaikat. Dia kalau udah ketemu malaikat, dia enak, dia sembuh, dia bisa jadi agak manut lah pokoknya. Gitu. Manut lah pokoknya. Oke. Gampang gue bilang. Wah, ini mau cek ilmu kan. And then, lu tau nggak apa yang gue lakukan? Ting! DNA kreatif gue dong. Oke? Ya, gue main cosplay. Jadi gue sewa di Jakarta, gue beli baju gamis putih tuh. Gamis putih, ya, udah kebayang ya? Gamis putih. Terus gue sewa sayap bidadari itu. Bayang, sayap bidadari. Gitu. Nah ini totalitas juga nih. Gitu, terus pakai ya topi-topian gitu, pakai tongkat begitu. Oke? Pakai jenggot nggak? Iya kayak Merlin, lu tau gitu lah pokoknya Merlin gitu kan. Merlin tuh tau gak sih? Ya pokoknya yang sosok Zeus gitu, Zeus gitu. Ya kayak malaikat, kayak dewa gitu lah. Gue pakai itu, pakai gamis putih, pakai tongkatnya, pakai sayap yang bulu angsa itu sewa gitu buat syuting film gitu. Tengah malam dong, gue udah kontek-kontekan kan sama si yang nemeninnya gitu kan. Oke, malam hari. Ini rencana operasi gua. Oke. Udah dandan ya kan. Set. Umi juga nggak tahu, kayak tidur, gua tengah malam cuy gitu kan. Set. Datang ke kamarnya kan. Nggak, assalamualaikum gua. Karena malaikatnya gua nggak tahu dia malaikat muslim atau non muslim. Pokoknya malaikatnya ateis. Ada nggak sih malaikat ateis kan? Pokoknya kan dia masih tidur, gue nggak asalnya gue nggak bangun, jadi gue datang, gue bangunin. Gue udah kayak malaikat beneran cuy. Dia bangun tuh, ngeliat gue kan, gue udah siapin skrip. Ini jam berapa nih perkiraan nih? Tengah malam? Jam 2 malam. Oke, bener-bener tengah malam nih. Tengah malam gitu kan sih. Gue udah kayak malaikat datang cuy, lo kebayang. Itu kan juga fantasi gue doang, gue juga nggak tahu malaikat gimana, pokoknya bersayap dan seterusnya. Duduk berhadapan gitu. Bangun dia? Bangun lah. Oke, terus dia? Karena goals gue adalah, kan dia cuma denger malaikat. Oke. Intinya gue mau nginstall, mau mensugesti, mau hipnotis. Lo denger gue cuy gitu. Gue nikmatin nih. Iya. Pas dia bangun dia gimana Pak? Apa? Pas dia bangun langsung, tahu dia? Ya, malaikat nih, gitu. Pokoknya, wah gitu kan. Malaikat gitu kan. Duduk gitu. Ya kan dia orang gila. Lah gua kata dia orang gila juga. Ya kan? Ya kalau gue jadi orang waras dia gitu. Duduk gitu kan. Ada apa-apaan tuh. Aduh nggak mau ketawa tuh. Apa? Ya tahan lah gitu. Untung nggak ada cermin, kalau cermin gue ketawa. kayak si Deka kemarin jadi dokter. Iya. Pakai jenggot itu mirip banget gitu kan. Nah gue kayak begitu, tapi jadi malaikat cuy.
gitu. Udah, terus intinya gue menyampaikan, kamu harus dengar saya gitu nih. Kamu harus sembuh. Pokoknya gue sugesti lah begitu. Gitu ya. Ya makin sakit jiwa sih kayaknya. Jadi tuh kos-kosan udah kayak bangsal rumah sakit jiwa cuy gitu. Nah, Abi lupa karena memang ya kan itu kan nggak bisa sebentar ya. Terus dia harus balik lagi. Tapi antum ngobrol, Pak. Tapi gue ngobrol. Dulu belum ada Ipeng sih untuk ngerekam gue gitu ya. Itu kalau di kontenin kan bagus gitu. Jadi jelek-jelek ini pernah jadi malaikat cuy. Gitu. Pernah jadi malaikat. Intinya poinnya adalah ya terlepas dia dari mungkin sih belum sembuh ya karena sebentar kan di situ. Tapi prinsipnya Abi ngerti kalau lu mau menyembuhkan dia, lu harus masuk ke model dunia dia gitu. Respect their model of the world gitu. Lu harus masuk ke dunia dia. Ya banyak ada pasien Abi yang klien yang anak kecil gitu, dia mesin fogging, dia takut karena itu kayak mau ngebunuh dia, mau ini. Oh, gue bener-bener beli senjata, gue jadi perang-perangan di kamar gini. Gue rubah bahwa hanya untuk merubah bahwa mesin fogging itu adalah seru, mesin fogging itu adalah happiness, kebahagiaan, itu adalah mainan begitu. Hanya membuat karena dia kedengar mesin fogging DBD, wow, dia langsung tahu dia panik attack gitu. Nah, gue ganti si mesin fogging itu mindset di kepalanya adalah seru loh, perang-perangan loh. Lah kan bapak orang tua sama ibunya kan gak segila gue. Lah gue sebagai terapis all out kreatif, gue main perang-perangan sama dia gitu sambil menterapi gitu. Nah, jadi gue bisa jadi apapun berawal dari sebuah kreativitas untuk menyembuhkan orang, goalsnya kan begitu. Jadi gue pernah jadi malaikat, gue pernah jadi macem-macem gitu. Ya, nah itu adalah tadi kan. Lo punya goals untuk membantu menyembuhkan orang. Jangan takut tampil beda. Yang penting goalsnya dia terbantu tersembuhkan kan begitu. Urusan lo tampil beda, dibilang gila, dibilang bego, so what? Tapi yang penting lo wujudkan goals dia untuk sembuh kan begitu. Dalam konteks profesional lo dibayar untuk melakukan itu kan begitu. Bisa dipahami ya? Jadi lo harus kreatif, sebegitunya lo kreatif gitu. Sebegitunya lo kreatif. Makanya gue kalau gue ikut kalian pramuka lah kayak gini lah, apa acara-acara begini kan selalu bikin yel-yel, gue tuh selalu menang men, yel-yel men. Karena otak gue memang, karena gue pernah ngelihat nonton apa itu gue create. Nah itu gue bilang itu yang lo harus isi otak lo, karena lo nggak bisa kreatif kalau otak lo nggak ada isinya. Apa yang gue lakukan sampai 2:30 malam bikin yel-yel itu gue riset men, yel-yel angkatan laut, marinir, polisi, SMA, kuliah, gue riset semua, gue pilih yang mana, itu riset sampai 3 malam, gue create. Nah itu diisi dulu otak gue, baru gue create. Gitu. Ya lahir dengan sekarang gerakannya lah ini itu dan seterusnya gitu. Jadi lo baru bisa kreatif kalau otak lo ada isinya. Makanya gue pengen lo seneng baca, lo seneng diskusi, seneng nonton termasuk. Ya, nonton tuh juga bagus, tapi jangan cuma nonton, sudah, no. Lo harus dapetin sesuatu yang orang lain nggak lihat gitu. Dari setiap film tuh begini. Ada ini. Ada malaikat lagi. Ada malaikat cinta. Asik. Ya kok dokter Tuhi bilang saya malaikat, ya saya pernah jadi malaikat. Oke sih. Dan rasa-rasanya apa yang membuat dokter Tuhi kayaknya cinta banget sama kita ya mungkin karena totalitas dan kreativitas yang dia lihat nggak ada di tempat lain sih. Ya, itu. Jadi ketika lo melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dengan yang lain, tapi lo lakukan dengan totalitas, orang akan melihat, oke. Mungkin ada yang nggak suka dengan cara kita, tapi akan mendekatkan orang yang suka dengan cara kita. Ya tadi kan, orang akan mungkin ninggalin gua, it's okay. Anggap aja dia meninggal dunia, so what? Kan kalau orang meninggal dunia kayak kita ditinggalin dia kan gitu. Tapi Allah akan ngirim orang-orang yang mau bareng kita kok, yang bulunya sama gitu. Jadi burung itu ya terbang hanya kayak tadi monyet kita lihat gitu kan, lutung. Ya sama lutung lagi kan mainnya kan gitu. Nggak sama ikan cupang gitu. Bulunya gimana beda. cerita ikan cupang naik kenaan? Ya pakai burung kek ikan cupang. Biar ekstrim gitu kan. Iya. Ya, kreatif. Oke. Tepuk tangan buat Abi. Oke. Sekarang Simbulan.
Kita review lagi. Dena yang kedua, apa dia? Oke, mengapa kreatif? Satu, karena sedikit lebih beda. Itu jauh lebih baik daripada fokus lebih banyak. Fokus untuk lebih baik dan lebih-lebih yang lainnya. Karena yang membuat kita kreatif itu lebih beda. Walau sedikit. Oke, terus yang kedua, how? Bagaimana kreatif? Satu, jangan takut tampil beda. Jangan takut tampil beda. Jangan ya nak ya. Jangan takut ya. Untuk tampil beda. Yang kedua, tantang diri kita untuk hal-hal apalagi nih yang bisa kita buat beda. Yang ketiga, isi otakmu. Otak tuh diisi dengan apa? Tambah wawasan, baca buku, nonton YouTube yang bener, nonton Instagram tuh yang bener, ngikutin akunnya tuh yang bener, follow Amazing Mentor, Beben_Wahyudi, tambah wawasan ya nak ya. Dan ingat satu prinsip. Satu prinsip agar kita berani tampil beda, agar kita selalu menantang diri. Ingat satu prinsip, bahwa kondisi terbaik hari ini itu muncul dari ilmu terbaik, kondisi terbaik, lingkungan terbaik saat ini. Jadi kalau ingin kondisi terbaik di masa depan, maka otomatis butuh ilmu terbaik yang baru, kondisi terbaik yang baru, lingkungan terbaik yang baru. Makanya harus terus kreatif. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Itu dia. Tambahan. Oke. Ilmu terbaik, tindakan terbaik loh. Mungkin kondisi sama lingkungan agak sama kan? Oh, di sini. Ya. Jadi ilmu tuh kan sesuatu yang lo pelajari. Tapi Di sini ya, Bi ya. Ilmu terbaik, terus tindakan terbaik. Iya. Gitu ya. sebenarnya terserah kondisi sama lingkungan sama apa beda ya? Oh, oke. Jadi kalau mau dibikin 3, ilmu, tindakan, sama lingkungan. Kondisi nggak usah ya? Ya. Kondisi diganti jadi lingkungan gitu ya? Ya, karena lingkungan itu kan ya kondisi, situasi, Ya. lingkungan pertemanan lu, tetangga, perumahan, itu Ya, kan ya. lingkungan kondisi kan, gitu. Oke. Berarti ilmu terbaik, tindakan terbaik, dan lingkungan terbaik. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat kreatif. Oke, itu dia 2 DNA dari Abi ya, mulai dari tadi jam 8 sampai hampir jam 10. Ya pokoknya 1 DNA 1 jam lah ya. 13 DNA ya 13 jam lah lebih kurang. Nah, jadi seru? Siap untuk mempraktekkan kreatif? Siapa yang siap untuk menjadi orang kreatif? Angkat tangan ke atas saya. Siapa yang siap untuk menjalani prosesnya kreatif? Angkat tangan ke atas saya. Siapa yang siap menjadi orang yang totalitas? Angkat tangannya, katakan saya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo siap nih. Ke belakang. Pondasio. Tabel.
terbaik. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Lebih kencang lagi tepuk tangannya. Lebih seru lagi. Baik, cukup sekian dari Ayah dan Abi. Sampai jumpa besok di sesi pagi. Kita lanjutkan DNA yang ketiga. Apa itu? Percaya diri. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Selamat beristirahat. Dan nanti insya Allah kita awali juga dengan Qiyamul Lail berjamaah insya Allah. Oke? Siap. Undur diri, mungkin nanti dibubarkan oleh panitia, Ustaz Jaya atau Ustaz Taki, mungkin ada pengumuman. Sekian dari Abi sama ya, kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk malaikat. Ada malaikat begini. Malaikat maut. See you tomorrow guys. Istirahat ya. Langsung istirahat aja di situ itu tuh. Capnya taruh di situ. Suara ini sok habis gitu. Kenapa? Oh iya. Udah ada pupmi aja kok, Jai. Handphone Abi. Oh, kok? Siapa? Ben, Mik. Oh, mik. Oke. Jadi malam ini kita istirahat. Udah. Tempatnya mana? Riz, tempat ini. Titipkan. Oh iya.